Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 101. Griffin Huo belum berbicara. Ronnie Wang berkata dengan sedih, "Anak muda, jangan berlebihan. Tuan Zhao memiliki sikap yang baik terhadapmu, tapi bukan berarti kamu bisa berbicara dengan Tuan Muda Huo seperti ini. Kenapa orang-orang dari keluarga Huo hanya berbicara tentang identitas tapi bukan kebenaran?" Tanya Robert Huo. "Atas dasar apa kamu bisa berkata dengan kami?" Ronnie Wang sudah setengah jalan ketika dia dihentikan oleh Griffin Huo. Keluarga Huo tingkat kedua ini memandang Robert Huo dan berkata, "Sejujurnya, aku pribadi memiliki kesan yang baik tentangmu karena caramu melakukan sesuatu yang agak mirip dengan kakak ketigaku. Tetapi ingin mengajariku, tunggu saja besok, semuanya akan jelas." Robert Huo mendengus dan berkata, "Oke." Hanya sebuah kata sederhana sebagai jawaban, dan kemudian dia pergi ke pintu untuk mengobrol dengan lelaki tua di pintu, dan kemudian meninggalkan rumah keluarga Zhao di tengah perpisahan yang antusias dari lelaki tua itu. Ronnie Wang sangat kesal, dan berkata kepada Griffin Huo, "Tuan muda, orang ini menganggap dirinya terlalu serius, benar-benar berpikir bahwa jika dihargai Tuan Zhao, dia dapat bersikap sombong. Aku berpikir dia memiliki karakter yang baik, belum lagi dia tidak mengatakan sesuatu yang salah." Griffin Huo menggelengkan kepalanya, berkata, "Kakak ketiga sering berkata bahwa sifatku tidak cukup stabil dan membutuhkan lebih banyak pelatihan, jadi dia benar. Tapi, apalagi yang ingin dikatakan Ronnie Wang?" Griffin Huo berkata, "Tidak perlu dikatakan lagi. Aku akan datang besok. Aku akan melihat kebenaran ketika waktunya tiba." Ronnie Wang tidak puas tapi dia tidak berani menentang maksud Griffin Huo. Pada saat ini, telepon Griffin Huo berdering, mengangkatnya dan melihatnya, alisnya sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu, memilih untuk menjawab. Suara laki-laki yang sedikit tajam datang dari telepon. "Apa yang kamu lakukan?" "Lama sekali menjawab telepon. Kamu sakit?" Bukan hal yang baik untuk datang, dan pembicara juga membuat Griffin Huo sangat tidak senang, dan berkata, "Jika kamu di sini untuk bermain trik, aku akan menutup telepon. Lihatlah dirimu, kenapa terburu-buru, kamu bahkan tidak bisa mendengarkan lelucon." Pria di telepon itu terkekeh dan berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang lain, aku hanya mau bertanya apa kamu masih di rumah Tuan Zhao." "Iya dan tidak, apa hubungannya denganmu? Lihat apa yang kamu katakan, tidak masalah bagiku. Ngomong-ngomong, paman benar-benar tidak bersalah. Aku mengirimmu untuk menjalin hubungan dengan Tuan Zhao dan tidak memberitahuku. Bagaimana dengan itu? Aku akan terbang malam ini dan pergi ke tempatnya besok. Jika kamu masih di sana, kembalilah makan malam dan aku akan perkenalkan padamu beberapa wanita cantik." "Tidak perlu. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk makan denganmu. Kalau tidak ada urusan lagi, aku tutup dulu teleponnya." Setelah berkata, Griffin Huo menutup telepon, tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara lagi. Melihat wajahnya yang jelek, Ronnie Wang bertanya di sebelahnya, "Apa yang terjadi?" "Tiago Hu juga mau datang mengunjungi Tuan Zhao. Dia akan tiba besok pagi." Ronnie Wang terkejut saat mendengar apa yang dia lakukan. Apalagi yang bisa dilakukan orang ini? Orang ini selalu tidak menyenangkan di mataku. Apa yang aku lakukan, dia akan melakukannya juga. Griffin Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan. Tuan Zhao tidak akan senang dengan karakternya. Tidak ada gunanya datang. Biarkan saja dia, dan cari tempat untuk aku berlatih. Aku tidak mau sampai kalah dari orang itu besok." Ronnie Wang bersenandung dan berjalan menuju pintu bersama Griffin Huo. Orang tua di depan pintu berinisiatif membuka pintu, dan Griffin Huo berjalan keluar dari ambang pintu, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berkata kepada orang tua di pintu, "Terima kasih. Aku lupa membawa hadiah hari ini. Aku akan menebusnya untukmu besok." Petugas kebersihan tua itu tertegun, lalu menyeringai padanya dan berkata, "Tidak perlu." Griffin Huo melakukan ini, jelas belajar dari Robert Huo. Penjaga pintu tua tidak bodoh, mengetahui bahwa orang lain hanya meniru, dan tidak benar-benar menghormati orang tua biasa. Setelah pintu ditutup, Griffin Huo berdiri di dekat pintu beberapa saat. Ronnie Wang merasa agak aneh dan bertanya, "Tuan Muda Huo, ada apa?" "Tidak ada." Griffin Huo menghela nafas dan berkata, "Aku merasa, sudah selama ini belajar dari kakak ketiga, tapi sepertinya tidak belajar darinya dengan baik. Bagaimana orang itu bisa dibandingkan denganmu atau Tuan Muda Besar Huo? Jangan terlalu banyak berpikir," kata Ronnie Wang. Di seluruh keluarga Huo, pada dasarnya semua anak muda di luar dipanggil Tuan Muda Huo, dan satu-satunya yang dipanggil Tuan Muda Besar Huo hanyalah Robert Huo. Griffin Huo tidak berkomentar tentang pernyataan Ronnie Wang. Keduanya tidak berbicara lebih banyak, dan pergi dari sini setelah masuk ke dalam mobil. Namun di halaman, Yakob Zhao tidak tahu kapan dia muncul di pintu masuk aula. Petugas kebersihan tua berjalan mendekatinya, dan bertanya, "Profesor masih belum tidur?" "Baru saja mau tidur." Yakob Zhao melihat ke pintu. Bertanya, "Apa pendapatmu tentang dua orang muda ini? Yang bernama Sound Li cukup bagus. Meskipun sedikit lebih dalam, bisa melihat kemampuannya melakukan sesuatu dengan integritas. Sedangkan untuk anak laki-laki dari keluarga Huo, dia jauh dari Robert Huo yang datang sebelumnya," kata lelaki tua itu. Yakob Zhao tertawa ketika mendengarnya, dan berkata, "Kamu berbicara tanpa belas kasihan. Sejauh menyangkut masalah, kami bisa membantu Profesor.
Senyum petugas kebersihan tua menunjukkan gigi kuning tuanya. Lupakan, nanti buatkan aku teh jahe itu. Aku mau mencicipnya. Aku akan tidur sebentar. Kata Yakob Zhao. Baik. Setelah meninggalkan rumah keluarga Zhao, Robert Wu masih biasa pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Ketika tiba di rumah dengan sekantong sayuran, makanan sudah siap tetapi melihat bahwa Natalining belum kembali. Setelah menunggu beberapa saat, Robert Wu menelepon Natalining. Setelah panggilan tersambung, ada suara berisik, dan sepertinya banyak orang yang berbicara. Suara Natalining juga tampak sedikit tidak sabar. Ada sesuatu yang terjadi. Tidak apa-apa, hanya saja ada seseorang menerobos lampu merah. Dia menuduhku menabraknya, dan tidak mau melepaskanku. Siapa yang menerobos lampu merah? Kamu sendiri yang menabrakku. Apakah kamu masih ingin bergantung pada orang lain? Teriak suara lain. Robert Wu sedikit mengernyit dan berkata, jangan khawatir, jangan melibatkan pihak lain. Tunggu sampai aku tiba di sana. Setelah menutup telepon, Robert Wu keluar dengan cepat dan naik taksi menuju tempat kecelakaan. Tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah, hanya 7 atau 8 menit dengan mobil. Dari kejauhan terlihat banyak orang berkumpul di perempatan. Setelah keluar dari mobil, Robert Wu berlari dengan cepat dan masuk ke dalam kerumunan. Kemudian dia melihat seorang pria duduk di tanah, memegang roda depan Natalining dengan kedua tangannya, berteriak, lihat, semuanya, ini dia. Seorang wanita yang terlihat baik, tetapi memiliki hati jahat. Dia tidak meminta maaf dan tidak mau memberi ganti rugi setelah menabrak, dan dia berkata aku yang menabraknya. Pejalan kaki menunjuk-nunjuk, semua berkumpul untuk menyaksikan keramaian, tetapi tidak ada dari mereka yang datang untuk menengahkan masalah ini. Robert Wu melihat sekeliling, pertama-tama mengamati lokasi kamera di dekatnya, dan kemudian berjalan. Melihat kedatangannya, Natalining tampak terkejut. Gabi bahkan berlari dan mengeluh dengan keras, ayah penjahat menindas ibu. Gadis kecil pembohong, apa maksudmu menuduhku seperti itu? Duduk di tanah adalah seorang pria tua berusia 50-an, wajahnya terlihat seram dan kejam, bibir tipisnya bergetar, dan kata-kata kotor itu keluar satu demi satu. Robert Wu mengerutkan kening dan berjalan, berkata, orang seusiamu tidak pantas untuk mengatakan hal-hal buruk seperti itu kepada anak-anak. Apa kamu ayahnya? Ini wanitamu. Kamu baru saja datang ke sini, tidak tahu kebenaran apa-apa dan berkata seperti itu. Kata dengan marah. Robert Wu mengabaikannya, berjalan dan bertanya pada Natalining, di mana yang sakit. Dia baru saja jatuh, tapi sebenarnya, tidak terluka parah. Aku tidak bertanya tentangnya, tapi kamu, apa kamu terluka? Robert Wu membenarkan. Natalining terkejut, lalu tersenyum tanpa sadar, dan berkata, tidak apa-apa, hanya kakiku terinjak sedikit oleh rodanya. Robert Wu berjongkok dan mengangkat betis Natalining untuk melihat lebih dekat. Ada bekas gosokan yang jelas di celana. Dia melihat kaki celana itu ke atas dan ke bawah, melihat ada yang robek dan berdarah, dan alisnya berkerut lebih kencang. Melihat ekspresinya yang jelek, Natalining dengan cepat berkata, benar-benar tidak sakit. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di tanah berteriak lagi, hei, ada apa dengan kalian berdua? Apakah kamu tidak melihat ada orang yang berbaring di sini? Kalian berdua jangan harap bisa pergi kalau tidak mengantarku ke rumah sakit hari ini, tidak memberiku uang untuk biaya pengobatan, dan biaya lainnya. Bab 102. Robert Wu berdiri dan menghadap lelaki tua itu. Matanya sangat dingin, dan dia terus menatap orang ini. Meskipun dia tidak berbicara, matanya tidak bisa menahan gemetar. Orang tua itu mungkin juga merasakan tekanan terus-menerus, tetapi ada banyak orang di sekitarnya, yang memberinya keberanian penuh. Apa yang kamu lihat? Kedua pasangan sangat tidak tahu malu. Anak kalian pasti tidak akan tumbuh menjadi orang baik di masa depan. Kenapa masih membawa-bawa anak kami? Natalining juga sangat kesal. Tidak apa-apa baginya untuk sedikit dianiaya, tetapi dia tidak bisa membiarkannya menghina Gabi. Robert Wu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara, lalu berkata kepada lelaki tua itu, telepon keluargamu dan minta mereka untuk membawa kartu bank mereka. Orang tua itu mengira Robert Wu ketakutan, dan berkata, jangan repoti keluargaku, kamu bawa aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan bisa mentransfer ke WeChatku uang pengobatan lainnya. Sudah zaman apa ini, masih mentransfer lewat bank? Robert Wu memandangnya dengan dingin dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, biarkan keluargamu membawa kartu bank karena kamu perlu membayar kami banyak uang. Orang tua itu terkejut sesaat, dan kemudian dia gemetar karena marah. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan, jelas-jelas dia yang melukaiku, dan kamu ingin aku memberi kalian uang. Menurut undang-undang lalu lintas, kendaraan tidak bermotor harus berjalan di jalur yang ditentukan, dan tidak boleh melawan arah atau menerobos lampu merah. Semua kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran undang-undang lalu lintas menjadi tanggung jawab penuh. Kamu melanggar lampu merah dan kamu sepenuhnya bertanggung jawab untuk itu. Dan dari sudut pandang kecelakaan, kamu juga bertanggung jawab atas menabrak kaki istriku. Apa yang baru saja kamu katakan benar, kamu harus membayar biaya pengobatan, dan biaya perbaikan kendaraan. Selain itu, jika kamu menghina orang lain, kamu dapat membayar 5 hingga 15 tahun sesuai dengan hukuman hukum dan ketertiban.
Jika aku mengajukan gugatan kepadamu untuk penahanan administratif lebih dari 1 hari atau lebih, kamu masih harus menanggung biaya gugatan dan meminta maaf atas laporan tersebut. Jika kamu menolak untuk melaksanakannya, kamu akan dijatuhi hukuman penjara jangka tetap hingga 3 tahun, penahanan pidana, dan denda. Serangkaian ketentuan hukum dikatakan dengan jelas dan lengkap, tidak hanya lelaki tua itu tercengang, tetapi bahkan orang yang lewat di sebelahnya pun tercengang. Pria ini seorang pengacara. Seseorang terkekeh dengan suara rendah, ada banyak kesenangan di sini. Kesalahpahaman ada pada pengacara. Orang tua itu menduga bahwa ini bukan pertama kalinya melakukan pemukulan seperti ini. Dengan mengatakan, jangan menggertakku, bagaimanapun, dia baik-baik saja, aku yang terluka parah, dan aku tidak bisa berdiri. Aku mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Apa yang ingin kamu lakukan adalah kemauan pribadi kamu, dan aku tidak menghentikannya. Tetapi tempat kejadian ini dikelilingi oleh kamera. Setidaknya ada 3 tempat di mana kamu dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di sini. Jadi sebaiknya kamu menelpon orang keluargamu untuk membawakan uang, atau aku akan melapor polisi. Nada bicara Robert Wu acuh tak acuh, tapi ada semacam keagungan yang tak terkatakan, ditambah sederet ketentuan hukum, membuat semakin gentar. Namun, lelaki tua itu masih terlihat percaya diri dan berkata, aku sudah bilang, jangan menggertakku, jangan harap kalian bisa pergi tanpa memberiku uang kompensasi. Robert Wu tidak repot-repot memberitahu lebih banyak dan memilih menelepon polisi. Sekitar 15 menit kemudian, 2 polisi melaju. Begitu dia melihat polisi, orang tua itu berteriak, mereka menabrakku. Mereka yang menabrakku. Sebaliknya, Robert Wu tampak lebih tenang dan berkata, halo, pria ini menerobos lampu merah dan menabrak kaki istriku sampai jatuh. Di sini ada 3 kamera pengawas, kalian bisa melihat videonya sebagai bukti. Padahal, bagi anggota polisi yang berpengalaman, tidak diperlukan bantuan monitoring untuk menentukan kecelakaan. Mereka berdua berjalan berputar-putar dan melihat ke arah jatuhnya sepeda listrik, posisi bagian depan mobil, dan bekas ban di tanah, dan pada dasarnya mereka bisa menilai fakta secara lengkap. Melawan arah dan menerabas lampu merah, kamu ingin menyelesaikan ini di tempat atau ikut kami ke kantor? Tanya seorang polisi. Hal yang sangat kecil. Kebanyakan orang akan memilih menyelesaikan di tempat ini menghemat waktu dan tenaga mereka. Apa maksudmu? Sekarang aku terbaring di tanah, tapi kalian malah memintaku yang terluka untuk bertanggung jawab. Orang tua itu berkata dengan marah. Seorang polisi berkata, kami menilai sesuai dengan peraturan lalu lintas, bukan bahwa siapapun yang terluka tidak bertanggung jawab. Jika kamu tidak melanggar aturan, bagaimana kamu bisa terluka? Lagi pula, menurut kenyataan di tempat kejadian ini, kamulah yang menabrak orang hingga terjatuh. Kamu tidak masuk akal. Aku tidak percaya kalian berdua, aku ingin bertemu pemimpin kalian. Aku ingin mengeluhkan cara kerja kalian. Kedua polisi tidak heran, ada lebih banyak orang yang tidak masuk akal, dan mereka dapat bertemu beberapa hal aneh setiap tahun. Karena pihak lain tidak mau bekerja sama, mereka harus berkata, kalau begitu pergi dengan kami, letakkan sepeda listrikmu di samping jalan, jangan menghalangi lalu lintas. Kakiku sakit dan kepalaku sakit, aku tidak bisa bangun, aku mau pergi ke rumah sakit. Orang tua itu masih mencengkeram kemudi Natalining. Polisi juga sangat tidak berdaya, apa yang dapat dilakukan jika menghadapi orang tidak tahu malu seperti ini. Salah satu dari mereka berkata kepada orang tua itu, jangan bertindak seperti anak kecil, ayo ikut kami. Apa maksudmu? Siapa namamu? Dari departemen mana? Percaya atau tidak, aku akan memanggil pemimpin departemen kalian. Orang tua itu berkata dengan garang. Polisi yang berbicara juga dianggap pemarah, dan langsung berkata, namaku Jason Liao. Dari departemen ketiga di kota, kamu dapat menelepon, aku benar-benar ingin tahu seberapa banyak hubunganmu. Ya dari departemen ketiga, tunggu aku. Kata lelaki tua itu, meraih roda Natalining di satu tangan dan mengeluarkan telepon dengan tangan lainnya. Melihat tampangnya yang kuat ketika dia berbicara di telepon, itu tidak terlihat sedang sakit kepala. Telepon dengan cepat tersambung, dan lelaki tua itu segera menjadi marah dan berkata, Ketua Ma, ada apa dengan orang-orang di departemenmu? Aku ditabrak oleh seseorang dan memintaku untuk mengganti rugi kepada pihak lain. Apa ini masuk akal? Dia menegur. Kedua polisi sedikit bingung, bertanya-tanya apakah dia berakting atau tidak. Pada saat ini, lelaki tua itu menyerahkan teleponnya dan berkata dengan penuh kemenangan, pemimpin departemen kalian memintaku memberikan telepon ini pada kalian. Seorang polisi mengangkat telepon, dan lelaki tua itu menoleh untuk melihat Robert Wu dan Natalining. Kalian berdua tunggu dan lihat saja. Penampilannya yang arogan membuat Natalining sedikit gelisah, tidak tahu seberapa banyak hubungannya dengan orang ini. Tanpa sadar menarik Robert Wu, dan Robert Wu menoleh. Melihat ekspresinya yang gelisah, dia dengan lembut menghibur. Jangan khawatir, hubungan besar tidak akan bisa melawan hukum. Pada waktu bersamaan, polisi yang menjawab telepon di sana juga diberi pelajaran. Jason, apa-apa ini? Apa kamu tahu siapa orang ini? Paman keduanya adalah penjaga pintu Profesor Zhao. Dia memiliki hubungan yang sudah puluhan tahun. Tidak apa-apa, jangan katakan apa-apa, harus segera menanganinya dan meminta maaf. Setelah telepon ditutup, polisi terkekeh dan mengembalikan telepon ke lelaki tua itu.
Dia masih tahu siapa Profesor Zhao. Satu-satunya hal di kota yang bisa membuat ketua departemen mereka cemburu adalah Profesor tua Yakob Zhao yang sudah pensiun bertahun-tahun tapi masih bisa menjadi bahan pembicaraan. Hubungan antara Yakob Zhao dan penjaga pintu tua juga terkenal di kota ini. Persahabatan antara Profesor tua dan penjaga pintu biasa membuat orang membicarakannya. Sekarang kamu tahu siapa aku. Orang tua itu berkata dengan lebih bangga. Polisi yang bernama Jason Liao sangat marah sehingga dia tidak bisa marah padanya lagi dan hanya bisa melihat Robert Huo dan Natalie Ning. Dia sangat ragu-ragu, dan lelaki tua itu mendesak di sampingnya. Kenapa diam saja, cepat suruh mereka ganti rugi. Bab 103. Jason Liao menggertakkan giginya dan berkata kepada Robert Huo dengan wajah yang tidak wajar, bagaimanapun, dia memang tertabrak, berapa saja itu terserahmu. Dengar tidak, cepat bayar uangnya. Orang tua itu berseru lebih bangga. Robert Huo melirik lelaki tua itu, lalu memandang Jason Liao, dan berkata, bukan tidak bisa untuk memberinya uang. Pertanyaannya adalah apakah kamu tidak merasa bersalah dengan uang ini? Jason Liao sedikit terkejut dan berkata, uang itu bukan untukku. Ini, aku tahu itu untuknya, tapi melaluimu, aku akan memberikannya. Seperti yang aku katakan tadi, setidaknya ada 3 kamera di sini untuk melihat semuanya pada saat kejadian. Menurutmu apakah aku mengambil hasil hukumanmu dan memantau apa hasil dari video bersama sebagai bukti? Atau menurutmu aku tidak akan melakukan ini? Tanya Robert Huo. Wajah Jason Liao sulit dilihat sekejap. Jika Robert Huo benar-benar melakukan ini, hasil paling ringan yang menunggunya akan diberhentikan. Jika karena menangani pelanggaran, waktu yang menyebabkan cedera pribadi dan kematian lebih dari cukup untuk dijatuhi hukuman. Orang lain berjalan mendekat dan berbisik, astaga, paman keduanya adalah penjaga pintu Profesor Yakob Zhao, dan hubungannya sangat baik. Kamu tahu Profesor Yakob Zhao, kan? Dia, aku tahu Profesor Zhao. Robert Huo memotong kata-katanya dengan mengangkat tangannya. Berkata, namun aku tidak berpikir Profesor Zhao atau petugas kebersihannya akan mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memikirkannya. Aku bisa memberikan uangnya, tapi aku bisa menuntutnya. Kalian boleh menolak permintaan yang tidak masuk akal, karena dia merasa hebat dengan orang andalannya. Biarkan orang itu datang untuk meminta uangnya denganku sendiri. Jason Liao dan rekan lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka ragu-ragu. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar, dan tidak dapat menjamin bahwa ada orang yang akan memposting masalah hari ini. Bahkan jika orang yang lewat tidak memposting, bagaimana dengan pria luar biasa di depan ini? Tidak ada yang tahu asal-muasal pria ini. Dia berbicara dan melakukan sesuatu dengan tegas. Apalagi nama Yakob Zhao pun tidak bisa menahannya. Sobat, jangan mempersulit kami, ayo lupakan saja, oke? Kata orang satunya. Robert Huo menggeleng, tidak suka mempersulit orang, tapi prinsipnya tak bisa dilawan. Kenapa kamu tidak mengerti juga, aku sudah bilang padamu, dia. Kali ini, Jason Liao menghentikan kata-kata rekannya. Dia memandang Robert Huo dan berkata, karena kamu telah memutuskan, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku hanya memandang nama Tuan Zhao, takut terlepas dari apa yang benar dan yang salah, membalikkan hitam dan putih, menyebarkannya, dan tidak harus menjadi laki-laki di paruh berikutnya hidupku. Bukankah itu hanya sebuah pekerjaan? Aku masih muda dan jika dipecat, paling tidak ganti pekerjaan lain. Kakak Liao, kamu. Ekspresi orang itu sedikit jelek dan dia berhenti berbicara. Latar belakang keluarga Jason Liao bukanlah apa-apa. Kedua orang tuanya sedang menjalankan bisnis jadi tidak perlu khawatir dengan masalah hidup jika dipecat. Tapi dia berbeda, dengan pekerjaan yang lumayan, dia masih berpikir ada baiknya membicarakannya di hari kerja, tapi dia tidak ingin kehilangan masa depannya karena hal yang sepele. Paling tidak, setelah orang ini melakukan kesalahan, dia tidak melakukan satu kesalahan pun lagi. Sudah kubilang, tidak akan mempersulit kalian, kata Robert Huo. Melewati keduanya, berjalan ke lelaki tua itu, dan berkata dengan merendahkan, memandangmu sebagai orang tua. Jika kamu minta maaf sekarang, kamu masih punya waktu. Hei, kenapa aku harus minta maaf padamu? Berapa umurmu? Cepat beri aku uangnya, teriak lelaki tua itu. Mengetahui bahwa orang ini tidak dapat membantu, Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan, telepon orang kepercayaanmu itu untuk datang. Orang tua itu sangat marah ketika mendengarnya, dan berteriak pada Jason Liao berdua, hei, kalian dengar tidak apa yang dia katakan, mengapa kalian tidak segera menangkapnya? Jason Liao sangat kesal dengan lelaki tua ini. Dia mendengus dingin dan berkata, maaf pria ingin menyelesaikan di tempat. Kita harus mengikuti keinginan pribadi warga. Ada lagi, namaku bukan Hei, namaku Jason Liao. Jason Liao, kan? Oke, kamu luar biasa. Orang tua itu menoleh dan menatap Robert Huo, dan berkata dengan sengit, oke, aku akan memanggil paman keduaku, lalu lihat saja apa yang terjadi padamu setelah ini. Setelah berkata, lelaki tua itu mengeluarkan ponselnya dan memulai panggilan. Orang lain menghalangi Jason Liao dan ingin mengatakan beberapa hal baik, tetapi lelaki tua itu mengabaikannya.
Dalam panggilan pertama, dia menelepon Harold Ma, dan berkata, "Ketua Ma, orangmu benar-benar hebat. Orang lain menabrakku, dan tidak mau mengganti rugi." Lalu dia berkata bahwa dia akan mengikuti keinginan warga. "Aku ingin bertanya, apakah aku bukan warga negara?" "Oke, aku terlalu malas untuk memberitahumu lebih banyak. Aku akan menelpon paman keduaku untuk datang nanti." Setelah menutup telepon, lelaki tua itu menunjuk ke arah Jason Liao dan mencibir, "Tunggu saja, pemimpinmu akan segera datang." Jason Liao sudah siap mental, dan acuh tak acuh. Sedangkan orang satu lagi sangat menyesal sekarang, mengapa dia mau datang ke sini dengan Jason Liao. Kemudian, lelaki tua itu menelepon kedua kalinya. Setelah berdering sekitar 4 atau 5 kali, telepon terhubung. Wajahnya yang sombong barusan berubah menjadi menyanjung dan menyanjung. "Paman kedua, apa kabar?" "Ai, aku ditabrak orang di jalan hari ini. Anak itu tidak mau ganti rugi dan sangat sombong. Apa kamu bisa datang ke sini?" "Tidak perlu terburu-buru, orang ini tidak akan bisa kabur." Menutup telepon. Orang tua itu memandang Robert Huo. Penampilannya yang menyanjung menjadi bangga dan sombong lagi. "Paman keduaku sedang minum teh dengan Profesor Zhao, dan dia akan segera datang." Pada saat ini, di rumah Zhao, petugas kebersihan tua meletakkan cangkir di tangannya dan berkata, "Ada seorang keponakan yang ditabrak oleh seseorang, dan orang itu tidak mau memberinya uang kompensasi. Aku akan pergi dan melihat situasinya. Biarkan Seamus menemanimu," kata Yakob Zhao. Seamus Tang berjalan menuju garasi sebagai tanggapan, langsung mengeluarkan mobil. Orang tua di pintu tidak banyak bicara, jadi dia menarik pintu mobil dan masuk. Dia juga sangat tua, dan dia tidak senyaman mobil pribadi ketika dia pergi keluar untuk naik taksi atau naik bus. Yakob Zhao melihat mobil itu keluar dan berteriak, "Cepat kembali, tehnya akan dingin nanti." Petugas kebersihan tua menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan berteriak, "Jangan dihabiskan, semua itu diberikan kepadaku oleh Sound, aku mau mencicipnya." "Dasar pelit," Yakob Zhao berkata sambil tersenyum, lalu mengambil resep yang diberikan Robert Huo dan melihatnya. Mobil pun melaju jauh ke tempat kecelakaan itu terjadi. Ketika jarak kurang dari 500 meter, Harold Ma sudah lebih dulu datang. Setelah menghentikan mobil, dia berjalan cepat ke tempat kejadian itu terjadi. Melihat lelaki tua itu duduk di tanah, dia bergegas dan berkata, "Tuan Zhang, bagaimana lukanya? Apakah ini serius? Kaki dan kepalaku sakit. Aku tidak bisa bangun." Orang tua itu menyeringai dan berkata, dan sekarang dia segera membuat ekspresi lemah, tetapi tangan yang memegang roda Natalining tetap kencang. Harold Ma tampak muram, berdiri dan memandang Jason Liao, dan menegur, "Bagaimana kerja kalian ini? Sampai sekarang masih tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Lihat sudah sepanjang apa macetnya. Bukannya kita tidak bisa menyelesaikannya, sebenarnya dia yang menabrak tetapi meminta mereka untuk memberikan uang ganti rugi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini?" Kata Jason Liao tidak puas. "Apa kamu mau mengajariku?" Harold Ma berkata dengan marah, lalu memandang Natalining dan Robert Huo, dan berkata, "Dan kalian berdua, hal kecil ini, beri saja uangnya, masalah akan selesai. Apa kalian tidak lihat berapa panjang macet yang kalian buat?" Wajah Natalining memerah karena marah. Berdua menanganinya dengan santai dan semuanya selesai. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba bertemu dengan seorang anak laki-laki yang terpana dan membuatnya datang sendiri. Dan Robert Huo tidak menganggapnya serius, yang membuat Harold Ma merasa tidak bahagia. "Apa aku perlu memberitahumu cara menangani masalah ini? Singkirkan sepeda listriknya dulu," kata Harold Ma dengan wajah tenang. "Waktuku sangat berharga, aku tidak ingin menunda hal semacam ini. Jadi kamu tetap perlu memberikan kesepakatan yang adil sesegera mungkin," kata Robert Huo. Dengan bantuan Harold Ma, lelaki tua bermarga Zhang di sebelahnya lebih percaya diri, dan berkata, "Kamu lihat, dia sangat sombong." Didorong olehnya, ditambah keinginan untuk menyenangkan orang-orang di sekitar Yakob Zhao. Harold Ma segera berkata kepada Jason Liao, "Periksa apakah sepeda listriknya memenuhi standar, dan langsung sita jika tidak. Sedangkan untuk kalian berdua kembalilah ke kantor bersamaku. Ini yang kamu sebut keadilan." Robert Huo memandang Harold Ma dengan dingin, dan berkata, "Dia melanggar peraturan lalu lintas. Kamu tidak peduli, tetapi kamu malah memeriksa apakah sepeda listrik istriku memenuhi standar. Bukankah ini konyol? Jika kamu tidak puas, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Sekarang tolong bekerja sama dengan kami." Harold Ma berkata dengan sungguh-sungguh. "Bagaimana jika tidak bekerja sama? Lihat saja cara sombong anak ini, berani sekali berkata seperti itu," teriak lelaki tua bermarga Zhang itu. Pada saat yang sama, penjaga pintu tua itu ditemani oleh Sea Mustang ke tempat kejadian. Setelah dia datang, dia pertama kali berteriak, "Kristo, kamu baik-baik saja? Apakah lukanya serius?" Kristo Zhang menoleh dan melihatnya datang. Wajahnya bahkan lebih bahagia, dan dia mendengus bangga kepada Robert Huo, dan berkata, "Apa kamu lihat, paman keduaku sudah datang, lihat bagaimana kamu bisa sombong lagi." Harold Ma juga buru-buru menghampiri petugas kebersihan tua dan menyapa, "Paman Zhang, kenapa kamu sampai datang kemari hanya karena masalah kecil ini?" Mengenai salam Harold Ma, petugas kebersihan tua itu tidak menanggapi, dia hanya memandang ke arah Robert Huo dengan heran, tapi tidak menyangka akan melihatnya di sini.
Melihat keponakannya duduk di tanah, dan Robert Huo berdiri di samping wanita itu lagi, dan petugas kebersihan tua itu langsung mengerti. Orang yang sombong dan mendominasi di mulut keponakan mengacu pada Saun Li. Saat pertama Robert Huo memasuki rumah Zhao, petugas kebersihan tua memiliki kesan yang sangat baik tentang dia karena hal pertama yang dilakukan pemuda ini setelah dia datang adalah menyapanya. Telah menjadi petugas kebersihan untuk Yakob Zhao selama bertahun-tahun, orang-orang besar dan kecil di kota akan memberikan beberapa wajah. Tetapi petugas kebersihan tahu betul bahwa orang-orang ini melakukan itu untuk Yakob Zhao. Jika profesor itu meninggal, atau meninggalkan kota dan tidak pernah kembali, akankah ada orang yang menyanjungnya? Bahkan jika Yakob Zhao masih hidup, hanya sedikit tamu yang datang dan pergi yang mampu membelinya. Semua orang tahu bahwa dia adalah pekerja yang di PHK, dan kebetulan dia masuk universitas sebagai penjaga pintu. Meskipun petugas kebersihan tua bukanlah orang yang terpelajar, setelah sekian lama mengikuti Yakob Zhao, akhirnya dia belajar memandang orang. Rasa hormat Robert Huo datang dari hati, bukan berpura-pura. Oleh karena itu, baik Yakob Zhao dan dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Robert Huo. Awalnya, ketika keponakannya mengatakan bahwa dia ditindas, petugas kebersihan tua itu sangat marah. Tapi setelah melihat Robert Huo, petugas kebersihan tua itu tidak mengerti kenapa dia ditipu oleh keponakannya. Dia tahu seperti apa sifat keponakannya, berpikiran sempit dan sering berbohong. Dia sudah sering mencari masalah dengan orang lain, dan kemudian meminta bantuannya. Jika itu adalah orang lain yang ditipu olehnya, itu baik-baik saja, tapi itu adalah Robert Huo, pemuda yang dihargai Yakob Zhao baru-baru ini. Harold Ma mengira dia marah karena dia tidak disukai, dan buru-buru mengikutinya, dan pada saat yang sama berteriak kepada Jason Liao berdua, kalian berdua, masih tidak cepat bantu Tuan Sang, dan dua orang itu juga, cepat minta maaf. Natalie Ning sangat gugup, dia tidak tahu siapa lelaki tua itu, tetapi itu bisa dilihat dari reaksi orang-orang ini. Dia seharusnya adalah orang dengan status yang hebat. Apalagi orang ini datang untuk mendukung musuhnya. Orang tua di tanah itu menatap Robert Huo dan Natalie Ning dengan sombong. Pada saat ini, petugas kebersihan tua telah berjalan ke arahnya, dan lelaki tua itu menoleh. Paman kedua pria ini benar-benar keterlaluan, menabrakku hingga terjatuh. Baru berkata setengah, petugas kebersihan tua langsung menendangnya. Orang tua ditendang ke tanah, membuat Jason Liao tertegun. Apa ini? Belum lagi mereka berdua, Harold Ma juga terpana. Dia bereaksi cukup cepat, dan dengan cepat berkata kepada lelaki tua di depan pintu, Paman Sang, sebenarnya masalah ini. Jangan katakan apa-apa, aku tahu seperti apa situasinya, pasti dia yang membuat masalah duluan. Kata petugas kebersihan tua itu. Harold Ma tercekik dan tidak bisa berkata-kata, merasa sangat marah. Dia membela keponakannya, tapi mengapa dia malah beralih ke orang luar? Orang tua di tanah itu berkata dengan ekspresi sedih, Paman kedua, apa yang kamu lakukan, ini benar-benar bukan salahku. Petugas kebersihan tua tidak meladeninya, dan menendangnya lagi. Kemudian dia memarahi, lakukan saja hal-hal memalukanmu setiap hari. Jika bukan karena kematian ayahmu, aku akan menendangmu sampai mati hari ini. Ketika tendangan ketiga berlalu, Robert Huo berkata, kakek, sudahlah, itu adalah kerabatmu. Berbalik, dengan senyum ramah di wajahnya, petugas kebersihan tua itu berkata, Saun, kamu lihat masalah apa yang ia buat, apakah bajingan ini menyakitimu? Tidak hanya saja kaki istirku terluka, kata Robert Huo. Hah? Dia menoleh ke orang tua yang sudah bingung dan menendang, mengapa kamu menyakiti orang lain? Aku pasti membunuhmu hari ini. Menendang dua kali secara berurutan di tubuh lelaki tua itu, rasa sakitnya tak tertahan, dan yang lebih penting, dia tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah paman kedua datang untuk mendukungku? Kenapa sekarang malah menendang-nendang? Natalie Ning, yang awalnya cukup gugup benar-benar terkejut. Dia memandang orang tua itu, lalu ke Robert Huo, dan bertanya, Saun, apa kamu kenal orang tua ini? Aku ada pernah bilang, hari ini aku akan pergi ke rumah seseorang untuk minum teh. Orang tua itu adalah Profesor Yakob Zhao. Jawab Robert Huo. Natalie Ning terkejut, mulutnya melebar tanpa sadar Robert Huo hanya mengatakan bahwa dia harus pergi minum teh atas undangan seorang lelaki tua, dan dia membelikannya resep, tetapi dia tidak mengatakan dengan jelas identitas lelaki tua itu. Sekarang setelah saya mengetahui bahwa Profesor Yakob Zhao adalah seorang profesor terkenal, hati Natalie Ning terkejut. Orang seperti apakah Yakob Zhao itu? Natalie Ning sekarang tahu jika dia tidak memahami suaminya lebih mendalam, mengapa semua yang dia tunjukkan sekarang begitu luar biasa. Orang tua di tanah itu tercengang, dan paman keduanya sudah sangat luar biasa ketika dia menjadi petugas kebersihan untuk Yakob Zhao. Dan pemuda ini ternyata adalah tamu yang diundang oleh Profesor Zhao sendiri. Keringat dingin Harold Ma bercucuran, dia memandang Robert Huo dengan ngeri, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bab 105. Tidak masalah jika kamu menipu orang lain. Karakter macam apa Saun? Bahkan profesor pun kagum padanya. Kalau bukan ada banyak orang di sini, aku pasti sudah menghajarmu habis-habisan. Melihat pria tua itu memarahi dengan ganas, Sea Mustang juga menindaklanjuti dengan beberapa kata sebelum dia berhenti. Orang tua di tanah benar-benar bingung, tidak tahu harus berkata apa atau apa yang harus dilakukan.
Ini bukan pertama kalinya melawan orang lain. Setiap kali orang tua di depan pintu berbicara untuknya terlebih dahulu, dia akan menegurnya 2 kali setelahnya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga sendiri. Tapi kali ini, lelaki tua itu tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Dia mengandalkan kekuatan paman keduanya. Di mana paman keduanya? Bukankah karena Yakob Zhao dia memiliki status saat ini? Seseorang yang dapat membuat Yakob Zhao memandangnya secara berbeda jelas bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh paman dan keponakan mereka. Cepat minta maaf pada Saun. Bentak pria tua itu. Orang tua di tanah itu tidak peduli dengan rasa malu lagi. Dia tidak memiliki kulit dan wajah, dan dia tidak malu. Pada saat ini, dia langsung bangkit dari tanah dengan senyuman yang menyanjung dan berkata kepada Robert Huo, "Maaf, aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan yang baik dengan Profesor Zhao. Jadi, kamu meminta maaf padaku karena Profesor, bukan karena fakta kesalahanmu sendiri." Robert Huo bertanya dengan sinis. Tidak, sebenarnya aku yang salah." Orang tua itu menamparkan wajahnya dengan keras. Baru saja mengancam orang, dan sekarang dia terkena batunya sendiri. "Saun, setelah kembali aku akan memberinya pelajaran, lalu kamu beritahu saja beraya yang harus diganti." Orang tua itu memelototi orang tua itu dan mengutuk, "Anjing, kamu akan membayar uang itu kepada orang lain segera, sepeser pun tidak boleh kurang, tahu tidak?" Orang tua itu mengangguk berulang kali, aku tahu." Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, biarkan dia pergi." Mobil listrik Natalie Ning tidak rusak, kulit di kakinya tergores, diobati sendiri bisa sembuh. Tapi lelaki tua di depannya jelas bukan orang yang mudah jera. Dia meminta maaf dan dia tersenyum karena dia takut pada kekuasaan, daripada kesalahannya. Orang seperti itu, apa yang ingin dia lakukan dengan uang? Sebaliknya, sepertinya suka memanfaatkan orang lain dan menindas yang lemah. Petugas kebersihan tua mengira Robert Huo tidak memperpanjang masalah ini karena memandangnya, lalu dia berkata kepada orang tua itu, "Saun murah hati, tidak memperbesar masalah, masih tidak cepat pergi. Lain kali pakai otakmu, jangan sembarangan mencari masalah dengan orang lain, kalau tidak, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran." Orang tua itu mengangguk dan membungkuk mengangkat sepeda listriknya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal, dan pergi dengan wajah muram. Ketika dia pergi, Harold Ma merasa malu. "Ini, Tuan, sekarang setelah faktanya jelas, maka kami juga pergi." Robert Huo tidak tertarik untuk berbicara dengan orang-orang seperti ini terlalu banyak, dia dengan santai mengatakan sesuatu, Harold Ma berpamitan, dan pergi dengan kepala tertunduk seperti orang tua tadi. Tentu saja, Jason Liao dan teman-temannya tidak mau tinggal, tetapi ketika dia hendak pergi, tiba-tiba Robert Huo memanggilnya. Awalnya, Jason Liao ingin menggunakan masa depannya dalam kemarahan. Dengan kata lain, Robert Huo memiliki banyak latar belakang dan tidak membutuhkan bantuannya. Untuk sesaat merasa sedikit putus asa, Robert Huo melihat suasana hatinya yang rendah dan berkata, "Kamu adalah orang yang berprinsip." Jason Liao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana jika ada prinsip, tidak ada yang bisa diubah, itu hanya akan dimarahi orang. Itu karena statusmu saat ini rendah." Robert Huo menepuk pundaknya dan berkata, "Jika kamu ingin berpegang pada prinsip, kamu harus terlebih dahulu memastikan bahwa kamu memiliki posisi di mana kamu dapat mematuhi prinsip. Bekerja keraslah, harap kamu mencapai pencapaian yang tinggi." Jason Liao tertegun. Dia bisa mengerti maksud Robert Huo bahwa statusnya terlalu rendah sekarang, dan tidak ada gunanya berbicara prinsip. Tetapi ketika statusnya tinggi, siapa yang dapat dengan mudah mengabaikannya setelah berbicara? Status, itu adalah dasar untuk menentukan hak untuk berbicara. Setelah menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak, Jason Liao mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah serius kepada Robert Huo, "Aku akan mengingat kata-katamu. Tapi aku tidak ingin menggunakan apa yang disebut kesederhanaan untuk membuat diriku naik lebih tinggi, karena itu kemunafikan. Tidak peduli apa masa depan, aku akan lebih berpegang pada prinsip-prinsipku. Apakah itu berkah atau kutukan, biarkan Tuhan yang memutuskan." Melihat Jason Liao dengan wajah serius, Robert Huo tertawa. Laki-laki yang 2 atau 3 tahun lebih muda darinya ini sepertinya belum sepenuhnya menghancurkan mimpinya dengan kenyataan. Setidaknya, dia masih memiliki keberanian untuk melanjutkan. Karena itu, Robert Huo tidak banyak bicara. Keduanya mengangguk sedikit dan mereka berpisah. Setelah kembali ke mobil, orang lain memandang Robert Huo, dengan emosi di wajahnya. Berkata, "Aku sangat iri padanya, Profesor Zhao adalah pendukung di usia yang begitu muda, dan sekarang dia tidak akan berjalan ke samping." Jason Liao menyalakan mobil. Setelah melihat Robert Huo, dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lemah, "Aku tidak iri padanya karena aku tidak ingin ada yang menjadi pendukung untukku. Suatu hari akulah yang akan menjadi orang kepercayaan." Rekannya itu memandang Jason Liao dengan heran, dan akhirnya tertawa dan berkata, "Kamu sangat optimis." Jason Liao tidak berniat menjelaskan kepadanya, Robert Huo membangkitkan dorongan terakhir di hatinya. Dengan momentum ini, Jason Liao memutuskan untuk mendaki. Dia percaya bahwa dia bisa mendaki ke puncak dan melihat pemandangan yang berbeda. Keberanian yang unik bagi seorang pria muda sepenuhnya tercermin dalam dirinya. Di sisi lain, Robert Huo dan petugas kebersihan tua berbicara beberapa patah kata, dan mereka juga berpisah.
Itu bukan masalah besar, dan dengan begitu banyak orang yang lewat menyaksikan kegembiraan di sekitar, Natalie Ning juga merasa sangat tidak nyaman dan pulang begitu saja. Setelah kembali ke rumah, Robert Wu mendisinfeksi kaki Natalie Ning terlebih dahulu, kemudian menggunakan perban, dan kemudian sibuk memanaskan kembali piring yang dingin. Natalie Ning bersandar di dapur untuk melihatnya bekerja, merasa hangat di hatinya, dan pada saat yang sama tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Profesor Zhao dan kamu memiliki hubungan yang baik. Tidak terlalu baik, hanya bertemu sekali, tapi aku akan pergi bermain catur dengannya besok, jawab Robert Wu. Itu bukan orang biasa. Saat bergaul, berhati-hatilah. Natalie Ning mendesak tapi kemudian berpikir, dengan kemampuan sang suami, nasihat semacam ini sepertinya tidak ada gunanya. Siapa yang bisa dikagumi oleh Yakob Zhao? Siapa yang perlu diingatkan? Profesor Zhao masih sangat santai, tidak terlalu sok. Robert Wu menoleh sambil tersenyum, dan berkata, aku masih berpikir untuk berkenalan satu sama lain di masa depan. Suatu hari aku akan memintanya menjadi pengiklan untuk toko Taobao kita. Kemudian, bisnis pasti akan bisa berkembang pesat. Natalie Ning tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu terlalu berani untuk memikirkannya. Itu Profesor Zhao yang terkenal. Bisakah kamu datang untuk berbicara tentang toko kecil kita? Mimpi masih harus dibuat jika menjadi kenyataan. Kedengarannya seperti lelucon, tapi nyatanya, Robert Wu benar-benar punya ide ini. Ketika dia masih di rumah Wu, dia secara pribadi mengunjungi dan mengundang Yakob Zhao sebagai tamu, tapi itu ditolak. Itu adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak bisa disentuh oleh Robert Wu dengan kata-kata. Robert Wu selalu mengingat kegagalan semacam ini, dan suatu hari dia berpikir untuk mencari tempat. Tentu saja, ini bukan untuk berurusan dengan Yakob Zhao, tetapi karena Yakob Zhao menolaknya dalam bisnis, maka dia harus menarik Yakob Zhao ke dalam air dalam bisnis. Robert Wu adalah orang yang tidak mau mengaku kalah. Dengan pengalaman terakhirnya, dia juga punya ide yang jelas bagaimana membuat profesor tua itu terkesan. Kali ini, tidak akan pernah gagal lagi. Dari mana Natalie Ning tahu bahwa lelucon di permukaan suaminya sebenarnya tersembunyi di masa lalu? Tidak ada yang mengerti keseriusannya, bahkan jika dia mengerti, dia hanya akan tertawa. Menunggu satu hari Yakob Zhao benar-benar akan datang untuk berbicara tentang toko Taobao, tidak tahu seperti apa ekspresi Natalie Ning nantinya. Bab 106. Pada keesokan harinya, Robert Wu datang ke kediaman keluarga Zhao. Sikap penjaga gerbang kini pun berubah menjadi semakin bersegan. Walaupun salah keponakannya itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, namun dia juga sudah pergi pada saat itu, sehingga dia tentu saja merasa bersalah. Robert Wu tidak terlalu menghiraukannya dan bertanya, apakah rasa teh jahenya itu enak? Penjaga gerbang itu bergegas menganggukkan kepalanya, lalu tersenyum dan menjawab, rasanya sangat enak, Profesor juga sangat menyukainya. Kalau begitu, aku akan membawakannya lagi untuk kalian ke depannya. Baik-baik, pria yang baik. Di tengah percakapan singkat mereka, Griffin Wu pun tiba. Ketika melihat Robert Wu datang lebih awal dibandingkan dirinya, Griffin Wu pun berinisiatif untuk menyapa. Sikap pemenang di antara pertarungan pemuda itu bukanlah apa-apa, namun kesopanan tetap harus dijalankan. Pada saat ini, dua orang lainnya masuk, di mana salah satunya tertawa terbahak-bahak, Griffin, kamu benar-benar terlalu rajin. Kamu datang sangat awal, aku bahkan berkata bahwa aku akan tiba lebih awal dibandingkan dirimu. Ketika melihat ada yang datang, Griffin Wu mengerutkan alisnya dan berkata, bukankah kamu juga datang sangat awal? Aku ini santai dan tidak mempunyai kesibukan. Aku hanya berkeliling setiap harinya, berbeda denganmu. Orang yang datang itu adalah Tiago Wu yang sangat tidak disukai oleh Griffin Wu. Walaupun berada pada tingkatan kedua yang sama, nomor plat mobil Tiago Wu adalah 20.017, kebetulan hanya satu angka lebih kecil dibandingkan Griffin Wu. Walaupun angka dalam tingkatan kedua itu sebenarnya tidak terlalu berarti, namun Tiago Wu sering menggunakan hal ini untuk mengejeknya. Kekuatan ayahnya di dalam keluarga Wu jauh lebih besar dibandingkan ayah Griffin Wu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar rasa bencinya terhadap pria sombong ini, Griffin Wu juga tidak bisa bersikap terlalu berlebihan terhadap dirinya. Tiago Wu melihat ke arah sekeliling halaman, lalu mengerutkan bibirnya. Profesor Wu ini benar-benar serupa dengan gosip yang beredar. Rumahnya dipenuhi dengan sayuran yang dia tanam. Jika dia memang sesantai itu, mengapa dia tidak pergi ke pedesaan dan membeli tanah saja? Dengan demikian, tanamannya akan jauh lebih berarti. Ekspresi Griffin Wu semakin menegang. Dia kemudian mengeurnya, apakah kamu boleh mengomentari apa yang Tuan Zhao lakukan? Omong kosong. Tiago Wu tersenyum dan berkata, aku bukannya berbicara hal buruk mengenai dirinya, mengapa kamu bereaksi seheboh itu? Griffin Wu menatap tajam dirinya, dia tahu pria ini sengaja datang untuk memicu keributan. Walaupun mereka berdua bukanlah saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama, tetapi sama-sama merupakan anggota keluarga Wu. Jika Tiago Wu membuat Yakob Zhao merasa tidak senang, bagaimana dia mungkin bisa bersikap baik kepada anggota keluarga lain yang juga bermarga Wu? Penjaga gerbang itu menatap Tiago Wu dengan sedikit perasaan kesal. Tidak ada pernah tamu yang berani bersikap tidak sopan terhadap profesor. Mengapa anak brengsek seperti ini bisa datang kemari? Pada saat ini, Yakob Zhao berjalan keluar dari ruang tengah. Ketika melihat beberapa orang sedang berdiri di sana,
Dia pun menyapa, masuklah ke dalam dan duduk jika sudah datang. Untuk apa kalian berdiri di sana? Siapa kamu? Tiago Huo tentu saja paham bahwa dia sedang menanyakan dirinya. Sehingga dia pun tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Namaku adalah Tiago Huo, aku adalah kakak sepupu Griffin Huo. Ketika mendengar mengenai reputasi Tuan Zhao, aku datang kemari untuk menyapa dengan penuh rasa hormat. Yakob Zhao hanya mengiyakannya, walaupun tidak pernah bertemu dengan Tiago Huo. Namun dia tetaplah adalah anggota keluarga Huo, sehingga dia merasa tidak nyaman jika harus mengusirnya, sehingga dia mempersilahkan mereka untuk masuk bersama-sama. Sebelum masuk ke dalam ruang tengah, Griffin Huo menarik Tiago Huo sejenak tanpa menarik perhatian, lalu memerintahnya dengan nada yang tegas, aku tahu apa tujuan jahatmu, namun kamu sebaiknya jangan sembarangan bertindak. Ini adalah Profesor Zhao, jika muncul masalah, ayahmu sekalipun tidak akan bisa melindungi dirimu. Lihat caramu berbicara, aku ini datang untuk menemui Profesor dengan setulus hati, mengapa kamu selalu saja merasa bahwa aku datang untuk memicu masalah? Tiago Huo hanya menjawabnya dengan sangat sederhana, lalu kembali menatap ke arah Robert Huo dan bertanya dengan sedikit rasa penasaran. Aku belum sempat bertanya mengenai siapa dirinya ini. Dia adalah Shaun Li, tamu yang diundang oleh Tuan Zhao, ucap Griffin Huo yang memperkenalkannya dengan singkat. Tiago Huo hanya mengiyakannya, lalu bersikap tidak terlalu tertarik. Menurut orang lain, tamu Profesor Zhao seharusnya memiliki latar belakang yang hebat. Namun menurut yang satu ini, dia merasa malas menghiraukannya. Robert Huo juga tidak berinisiatif untuk berbincang dengan Tiago Huo. Pada saat di rumah keluarga Huo sebelumnya, pria ini selalu saja mencari masalah setiap bertemu dengannya, tepat seperti seekor tikus yang bertemu dengan kucing, benar-benar merasa sangat takut. Karena sejak kecil hingga dewasa, Robert Huo tidak jarang memukulnya. Pukulannya yang terakhir bahkan membuat Tiago Huo harus dirawat di rumah sakit selama hampir setengah tahun. Robert Huo tidak bersikap terlalu baik terhadap adik sepupunya yang satu ini. Dia selalu saja mencari dan menambah masalah setiap harinya. Tidak ada orang lain yang lebih ahli dalam menggoda wanita dibandingkan dirinya. Dirinya kini bukan lagi merupakan seorang tuan muda tertua Huo, sehingga dia tentu saja tidak perlu terlalu sering berhubungan dengan orang sepertinya ini. Setelah masuk ke ruang tengah, sebuah papan catur sudah dipajang di tengah meja, disertai catur hitam dan putih yang dipisahkan di kedua sisinya. Yakob Zhao mengeluarkan peralatan seduh teh, lalu tersenyum dan berkata, kalian berdua bermain saja terlebih dahulu, aku akan menyeduh teh untuk kalian. Bagaimana kita mungkin membiarkan Tuan Zhao kerepotan? Serahkan saja kepadaku, ucap Griffin Huo secara tergesa-gesa. Namun reaksi Robert Huo adalah, kalau begitu, maaf sudah merepotkan Tuan Zhao. Jawabannya ini membuat Griffin Huo sedikit tercengang. Jika dipandang dari sudut sopan santun, bukankah dia seharusnya berinisiatif untuk membantu seorang senior? Pria yang satu ini masih sempat memberikan hadiah kepada penjaga gerbang, namun mengapa dia bersikap tidak peduli terhadap Tuan Zhao yang hendak menyeduh teh secara pribadi? Apakah dia mungkin merasa angkuh? Namun Yakob Zhao tidak merasa tidak senang terhadap reaksi Robert Huo. Dia hanya tetap tersenyum dan menjawab, baiklah, kalian tidak boleh tidak fokus saat sedang bermain catur. Aku juga bukannya sudah berada di ambang kematian dan sudah tidak bisa bergerak. Menyeduh teh bukanlah sebuah masalah. Terlebih lagi, kamu masih belum pernah mencoba untuk meminum teh yang kuseduh, bukan? Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyeduh teh. Rasa dari setiap seduhan juga berbeda, coba cicipi saja nanti. Ketika mendengar ucapan ini, Griffin Huo pun langsung tercengang. Yakob Zhao kini ingin memperlihatkan kemampuannya dalam menyeduh teh. Dia tentu saja tidak akan memanfaatkan dirinya. Hanya dirinya saja yang terlalu bodoh hingga tidak dapat membaca cara pikir pria tua ini. Dengan perasaan kagum terhadap Robert Huo, Griffin Huo pun duduk di samping papan catur. Pada saat ini, Robert Huo berkata, sudah kita bicarakan. Kamu menjalankan pihak catur hitam terlebih dahulu. Aku akan mengalah 7 langkah. Tiago Huo yang sedang bersantai tanpa kesibukan dan menatap Yakob Zhao dengan perasaan tertarik itu pun berpaling, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Griffin, kamu ini benar-benar sangat disepelekan oleh orang lain. Kamu terlebih dahulu dipersilahkan, bahkan dipersilahkan 7 langkah, hahaha. Suara tawanya itu membuat Griffin Huo merasa jijik. Ketika Tiago Huo memicunya, wajah Griffin Huo langsung memerah. Dia kemudian berbicara dengan nada penuh emosi, siapa yang mempersilahkanmu untuk mengalah? Aku sudah terlebih dahulu menyuruhmu untuk terlebih dahulu, bahkan mempersilahkanmu 7 langkah. Ketika melihat ekspresinya yang marah, Robert Huo pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, tidak perlu mengalah, kamu yang mengambil bagian catur hitam saja. Catur hitam ya catur hitam, jangan mencari alasan ketika kalah nanti. Ucap Griffin Huo dengan nafas terengah-engah. Robert Huo tentu saja tidak akan mencari alasan, walaupun kemampuan caturnya tidak berkembang terlalu jauh, namun dia masih mempunyai cukup kemampuan untuk melawan seorang Griffin Huo. Yakob Zhao yang sudah selesai menyeduh teh kemudian menuangnya ke dalam 6 cangkir. Tiago Huo tidak menunggunya mempersilahkan, melainkan langsung menghabiskan 1 cangkir teh dalam 1 tegukan. Ketika melihat sikapnya yang sembrono, Yakob Zhao pun sedikit tercengang, bahkan tidak berbicara lebih lagi.
Pada saat baru saja berencana memanggil Robert Huo dan Griffin Huo untuk minum Yakob Zhao melirik ke arah papan catur, lalu menyadari bahwa catur hitam milik Griffin Huo sudah dikeliling. Akhir dari permainan ini sudah ditetapkan. Berapa lama waktu yang baru saja berlalu? Mulai dari menyeduh teh hingga saat ini sepertinya hanya memakan waktu 5 hingga 6 menit saja, bukan? Kemenangannya ternyata dapat ditentukan dalam waktu sesingkat ini. Wajah Griffin Huo langsung memerah, dahinya dipenuhi tetesan keringat, serta sebuah catur hitam berada dalam genggamannya. Dia sudah merasa ragu cukup lama karena dia tidak tahu harus meletakkan caturnya di mana. Pada saat baru saja mulai bermain catur, dia melihat sikap Robert Huo yang sangat santai, tidak terlihat adanya trik ataupun sejenisnya. Dia bahkan mengira bahwa kemampuannya dalam bermain catur hanya biasa saja. Siapa yang menyangka, setelah 20 langkah berlalu, dia tiba-tiba menyadari bahwa catur hitamnya itu sudah terus tersingkirkan hingga hanya tersisa beberapa catur saja. Tidak ada yang bisa dihubungkan dari ujung yang satu hingga ke ujung lainnya. Keadaannya berada dalam situasi yang sangat kritis. Keadaan yang dapat menaklukkan Griffin Huo habis-habisan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sedikit lebih memahami permainan Weiqi. Kamu sudah kalah, ucap Robert Huo dengan nada datar. Aku. Griffin Huo menggenggam catur hitamnya dengan wajahnya yang sudah sangat memerah. Dia ingin sekali bersikeras berkata bahwa dia tidak kalah, namun kenyataannya kini berada di depan matanya. Dia langsung terjatuh ke dalam situasi kalah dalam 2 hingga 30 langkah saja. Keadaannya tentu saja akan semakin mengenaskan. Dia masih merasa tidak yakin bahkan ingin langsung melihat kebenarannya di atas papan catur kemarin. Hasilnya, dia langsung dikalahkan dengan sangat cepat. Griffin Huo pun merasa sedih dalam hati. Kamu ini sudah terlalu tidak sabar, hingga suasana hatimu ikut terganggu. Jika tidak, kamu juga tidak akan kalah secepat itu. Robert Huo hanya mengomentarinya dengan sederhana, lalu mengambil 2 cangkir teh dari nampan, menyerahkan salah satu cangkirnya kepada Griffin Huo dan berkata, minum teh dan tenangkan perasaanmu. Yakob Zhao tersenyum dan berkata, permainan catur kalian ini sudah berakhir sebelum aku sempat melihatnya. Griffin Huo mengambil cangkirnya dengan perasaan malu, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Tiago Huo yang berada di salah satu sisi hanya tersenyum aneh dan berkata, pantas saja orang lain sudah mengalah terlebih dahulu terhadap dirimu sejak awal, sepertinya dia sudah tahu bahwa kemampuanmu itu sangat buruk sejak awal. Griffin Huo tidak merasa keberatan terhadap komentar Robert Huo, ataupun ejekan Yakob Zhao, lagi pula kemampuan mereka berdua dalam bermain catur lebih hebat dibandingkan dirinya. Namun, bagaimana dengan Tiago Huo? Beraninya seorang pria yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai keahlian menertawai dirinya. Kemari jika kamu memang berani. Perlihatkan seberapa hebat dirimu itu. Griffin Huo langsung tergesa-gesa berdiri dengan rasa kesal dan memberikan ruangan kosong. Bab 107. Tiago Huo hanya tertawa. Dia berinisiatif untuk menuangkan teh, lalu minum sambil berkata, kamu bukannya tidak tahu bahwa aku tidak bisa bermain catur. Terlebih lagi, apakah seorang penggila makanan pasti merupakan seorang koki hebat? Kamu adalah pria yang sudah hampir mencapai umur 30 tahun. Mengapa kamu masih saja bersikap seperti anak-anak? Griffin Huo benar-benar merasa sangat kesal. Dia benar-benar ingin sekali langsung merobek mulut pria yang satu ini. Yakob Zhao langsung bergegas meredakan suasananya. Dia datang duduk dan berkata, tidak apa-apa, lihat bagaimana aku akan membantumu kembali menghabiskannya. Bocah kecil, aku juga tidak akan menggertakmu. Silahkan ambil catur hitam dan jalan terlebih dahulu. Aku ahli dalam melakukan pertahanan dan penyerangan kembali. Tuan Zhao saja yang mengambil catur hitam, ucap Robert Huo menggelengkan kepalanya. Yakob Zhao tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak baik-baik. Sudah bertahun-tahun berlalu tanpa ada orang yang berani bersikap angkuh di depan hadapanku. Jika kamu kalah, jangan salahkan aku dan beranggapan bahwa yang dewasa menggertak yang lebih muda. Robert Huo tersenyum tanpa menjawab. Kedua pihak menggerakkan catur mereka masing-masing, mulai dari langkah vertikal hingga horizontal yang menjangkau seluruh sisi papan catur. Kemampuan catur Yakob Zhao tentu saja jauh lebih hebat dibandingkan Tiago Huo. Robert Huo saja sering sekali membutuhkan waktu berpikir yang cukup lama untuk menentukan langkah caturnya yang berikutnya. Kedua pihak saling bersahutan, namun setelah setengah jam berlalu, Yakob Zhao tetap saja terlihat dikalahkan. Catur putih pada papan catur berjumlah lebih banyak, sedangkan catur hitam lebih sedikit. Yakob Zhao pun semakin berhati-hati setiap kali menentukan langkah catur yang berikutnya. Namun, tidak peduli seberapa serius dirinya, kemunculan kekalahan itu sudah sulit sekali diputarbalikkan. Lagi pula kemampuannya masih sedikit lebih rendah dibandingkan Robert Huo. Dia masih belum mempunyai kemampuan untuk membalikkan keadaannya. Setelah 5 menit selanjutnya berlalu, Yakob Zhao akhirnya menggelengkan kepalanya, sembarangan meletakkan catur hitam yang berada dalam genggamannya, lalu berbicara dengan sangat mudah, aku kalah, aku harus mengakui bahwa kemampuanmu ini memang sangat unik. Kamu masih sangat muda, namun sudah mempunyai dasar sekuat ini di dunia catur, benar-benar hebat. Yakob Zhao tulus memujinya, namun Griffin Huo langsung mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kakak ketigaku datang kemari, kamu pasti bukanlah lawan yang tepat untuknya. Sayang sekali kakak ketigamu tidak berada di sini. Jika kamu selalu saja menggunakan koneksi dengan orang lain, kapan kamu bisa menjadi seorang pemimpin? Tanya Robert Huo dengan sikap datar.
Griffin Wu benar-benar kehabisan kata-kata dan merasa sangat frustasi. Namun Yakob Zhao tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku kira kalian berdua sepertinya sangat akrab, karena suasananya sudah seperti ini. Bagaimana kalau kita duduk dan minum teh sambil bermain catur bersama-sama? Apa tertariknya bermain catur? Sangat membosankan dan melelahkan. Tiago Wu yang sebelumnya terasa tidak hadir di tempat beranjak berdiri, meregangkan pinggangnya, dan berkata, Tuan Zhao, bagaimana kalau aku mengundangmu pergi mencuci dan memijat kaki? Dapat sekaligus dianggap menikmati hidup. Apa menariknya dari catur-catur hitam dan putih ini? Yakob Zhao mengerutkan alisnya ketika mendengarnya. Dia tentu saja memahami maksud dari pijat kaki yang Tiago Huo bicarakan. Dia sendiri juga sudah berumur, terlebih lagi adalah seorang master sastra. Bukankah mengajaknya ke tempat seperti itu terasa seperti sebuah penghinaan baginya? Tiago Huo mungkin hanya ingin bercanda, namun dia sudah memilih target yang salah. Ketika melihat ekspresi Yakob Zhao memburuk, Griffin Huo langsung beranjak berdiri dan mengomel, apa yang sedang kamu bicarakan? Jika kamu memang tidak tertarik, pergi saja sendiri. Siapa yang ingin menyuruhmu untuk menetap? Mengapa kamu emosi di tengah suasana yang baik seperti ini? Bukankah aku hanya mengkhawatirkan sisa kehidupan masa tua Tuan Zhao saja? Ucap Tiago Huo. Kamu, sudah. Yakob Zhao beranjak berdiri dengan wajah yang tidak berekspresi, menghentikan pertengkaran mereka berdua dan berkata, aku sudah mulai berumur. Bermain catur memang terasa sedikit melelahkan. Jika kalian memang ada kegiatan lain, lanjutkan saja kegiatan kalian. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat terlebih dahulu. Maafkan aku jika aku tidak bisa memberikan sambutan yang sepenuhnya. Setelah selesai berbicara, Yakob Zhao pun langsung berpaling kembali ke kamar. Suasana langsung berubah menjadi canggung dalam sekejap. Griffin Huo menatap tajam Tiago Huo dengan penuh emosi. Dia awalnya ingin memarahinya. Namun setelah dipikirkan kembali, ini adalah rumah Yakob Zhao. Tuan besar baru saja pergi karena rasa kesal. Jika mereka terus bertengkar, sepertinya keadaannya benar-benar akan berlangsung sesuai dengan keinginan Tiago Huo. Aduh, jangan melotot. Seberapa besar masalahnya? Ayo, 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 Tuan besar tidak akan pergi. Aku akan mengundangmu pergi. Oh iya, bagaimana dengan yang satu ini? Sapa Tiago Huo. Apakah dia sangat akrab denganmu? Griffin Huo berkata kepada Robert Huo. Jangan dengarkan ocehannya, abaikan saja. Aku sudah sesungguhnya tulus kalah dalam permainan catur denganmu hari ini. Aku juga tidak akan menggunakan koneksi dengan kakak ketigaku untuk menggertak orang lain lagi. Begini saja, aku akan mengundangmu untuk makan siang, sekaligus mengajarimu seni dalam berbicara. Jangan bicarakan yang lainnya. Dalam hal ini, kamu dan kakak ketigaku benar-benar sangat mirip. Kalian tahu apa yang harus kalian katakan pada saat tertentu. Robert Huo tidak akan menghiraukan ajakan Tiago Huo, namun dia tentu saja harus mempertimbangkan ajakan Griffin Huo. Adik sepupunya ini memiliki sifat yang berterus terang dan tidak terlalu berperasaan. Dia tergolong sebagai pria yang mudah digertak di dalam klan keluarga, namun dia adalah penuntun yang paling baik untuk kembali ke rumah keluarga Huo bagi Robert Huo. Ditambah lagi dengan hubungan mereka berdua yang sudah cukup baik sejak awal, Robert Huo juga ingin berkomunikasi lebih lagi dengan Griffin Huo. Tidak peduli apakah dia akan mengatakan identitasnya yang sebenarnya kepadanya atau tidak, setidaknya dia tetaplah merupakan seorang adik sepupu bagi Robert Huo. Setelah berpikir sejenak, Robert Huo berkata, aku harus mengabari keluarga dahulu, jika tidak istriku dan anakku mungkin akan menungguku. Kamu sudah menikah? Griffin Huo bertanya dengan sedikit terkejut. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki kemampuan yang semakin hebat akan semakin menunda pernikahan mereka. Mereka dapat dikatakan melarikan diri, juga dapat dikatakan tidak menyukai perasaan mengejar rasa didampingi seperti orang-orang biasa. Lagi pula, menurut mereka yang memiliki kemampuan, ada banyak sekali orang yang sudah sering menyanjung mereka di balik orang-orang yang senang mengejar mereka, jadi mereka tentu saja tidak perlu menghiraukan terlalu banyak permasalahan seperti ini. Iya, anakku sudah berumur 7 tahun, jawab Robert Huo. Griffin Huo tersenyum dan berkata, kamu tidak terlihat seperti seorang ayah dari anak berumur 7 tahun. Jika demikian, undanglah kakak ipar dan anakmu datang kemari ke depannya, sekaligus berkenalan. Panggilan kakak ipar ini membuat Robert Huo tercengang. Karena mulai dari sejak awal, dia bahkan tidak sesungguhnya menganggap dirinya sebagai suami Natalining. Jika tidak, dia juga tidak akan mungkin kesulitan oleh karena permasalahan suami istri untuk jangka waktu yang selama ini. Ketika Griffin Huo kini memanggil Natalining sebagai kakak ipar, sebuah rasa aneh tiba-tiba muncul di dalam hati Robert Huo. Dia ternyata menyukai perasaan tersentuh itu, hidungnya bahkan terasa sedikit perih. Griffin Huo mungkin memanggilnya demikian atas dasar sopan santun dan umur. Namun menurut Robert Huo, ini adalah sejenis cara yang dapat membuktikan bahwa dirinya ini masih sedang hidup. Ini adalah saudaranya yang memanggil kakak ipar. Ini adalah hal yang normal. Dengan demikian, Robert Huo menganggukkan kepalanya dan berkata, baik, kalau begitu, tinggalkan alamatnya, aku akan pulang dan menjemput mereka. Tidak perlu serepot itu, ikutlah dengan mobilku, lalu kita pergi jemput kedua wanita itu bersama-sama. Bukankah semuanya sudah terselesaikan? Ucap Griffin Huo. Robert Huo juga tidak menolaknya dan berkata, baiklah, ayo pergi bersama.
Mereka berdua terus berbincang sambil melangkah keluar dari pintu. Mereka benar-benar langsung mengabaikan keberadaan Tiago Huo. Tiago Huo mungkin terlihat tersenyum, namun tatapannya sebenarnya dilintasi oleh cahaya kekejaman. Pria parubaya yang terus menemainya di sisinya tanpa bersuara itu akhirnya membuka mulutnya ketika tiba di dalam mobil. Tuan muda ketujuh, menyinggung Profesor Zhao dan meregangkan hubungan Griffin Huo dengan profesor yang satu ini adalah sebuah hal yang baik. Namun Griffin Huo memiliki hubungan yang sangat baik dengan tuan muda tertua. Kamu tetap harus lebih mengontrol diri lagi. Apa yang kamu mengerti? Tiago Huo tersenyum aneh dan berkata, apakah pria seperti Griffin Huo itu dapat menarik perhatian kakak tertua? Dia mungkin hanya kasihan melihatnya saja. Terlebih lagi, aku melakukan semuanya secara berterus terang. Siapa yang akan berani berkata bahwa aku sengaja mempersulit Griffin Huo? Selama kakak tertua tidak bisa menemukan buktinya, maka dia tentu saja tidak akan mempersulit diriku. Pria parubaya itu mengiyakannya, lalu berkata, namun tuan muda tertua jarang sekali muncul belakangan ini. Aku pernah mencari orang untuk mendengarkan kabar yang beredar. Dia sepertinya sedang menjalankan sejenis proyek pribadi. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, semuanya itu tidak ada hubungannya denganku. Tiago Huo menatap tajam ke arah mobil yang sudah berkendara jauh di depan. Lalu tertawa dan berkata, beraninya dua manusia brengsek ini mengabaikanku, apakah mereka tidak mencari tahu mengenai apa yang terjadi kepada orang-orang yang sudah pernah mengabaikanku sebelumnya? Mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyingkirkanku. Ikuti. Kita akan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Sang supir mengiyakannya, lalu langsung menginjak pedal gas dan melaju ke depan. Griffin Huo dan Robert Huo sedang berbincang di dalam mobil, tanpa mempedulikan siapa yang menang ataupun kalah, dan hanya mempedulikan diri mereka secara pribadi. Kesan Griffin Huo terhadap Robert Huo juga tetap saja masih sangat baik. Pria ini benar-benar terlalu mirip dengan kakak ketiga yang paling dia agungkan itu, hanya penampilan mereka saja yang sepenuhnya berbeda. Jika hanya melihat cara mereka dalam bertindak, mereka benar-benar adalah orang yang sama. Tidak tahu apakah menyukai segala hal mengenai dirinya, ataupun kesan yang sudah mengalami perubahan. Kesimpulannya, Griffin Huo tetap saja masih menyukai pria yang tidak jauh berbeda dengan dirinya ini. Namun, manajer Ronnie Wang tidak merasa sesenang itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Robert Huo dikritik berulang kali. Namun masih saja tidak ada orang yang mendukungnya. Bagaimana mungkin manajer Wang yang selalu bersikap angkuh itu bisa menerimanya? Namun, kini tidak peduli apakah Griffin Huo ataupun Jacob Huo, semuanya bersikap sangat hormat terhadap Robert Huo. Dia bahkan tidak menemukan kesempatan untuk melawannya. Ronnie Wang tidak mempunyai ketertarikan untuk bergabung ke dalam perbincangan mereka berdua, karena merasa bosan. Dia pun memutuskan untuk melihat ke arah sekeliling, lalu secara tidak sengaja menyadari ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dari pantulan kaca spion. Setelah memperhatikannya dengan lebih teliti, Ronnie Wang pun memperingatkan, Tuan Muda Huo, mobil milik Tuan Tiago berada di belakang kita. Griffin Huo berpaling dan meliriknya sejenak, lalu berbicara dengan nada tidak senang. Pria yang benar-benar selalu menempel, bisa-bisanya dia melakukan hal menjijikan seperti ini. Tidak perlu hiraukan dia, biarkan dia mengikuti kita sesenang hatinya saja. Bab 108. Setelah kembali ke rumah, Robert Huo masuk ke dalam rumah dan memanggil Natalie Ning, lalu menyampaikan bahwa ada teman yang mengundangnya makan dan berharap bahwa dia dapat ikut serta. Menurut seorang wanita, seorang suami yang dapat membawa dirinya makan bersama dengan temannya itu adalah sebuah hal yang membahagiakan. Ini membuktikan pengakuan suaminya terhadap dirinya. Namun, ketika teringat kembali bahwa Gabi belum kembali, ditambah sisanya waktu yang masih cukup lama hingga waktu makan tiba, jadi Robert Huo pun kembali melangkah keluar dan mengundang Griffin Huo untuk masuk. Setelah masuk ke dalam ruangan, Griffin Huo terlihat sedikit terkejut ketika melihat ke arah sekeliling. Ini bahkan adalah hasil dari dirinya yang sudah berusaha keras untuk menyembunyikan rasa terkejutnya dalam hati. Jika tidak, rahang bawahnya mungkin sudah terjatuh ke atas permukaan lantai. Robert Huo menyadari isi pikirannya. Dia pun tersenyum dan berkata, kamu pasti merasa sangat kecil, bukan? Walaupun kecil, namun semuanya berada dalam kondisi lengkap. Terlebih lagi, kakak ipar juga sangat menawan. Tidak peduli bagaimanapun, rumah sendiri tetap paling nyaman, jawab Griffin Huo. Walaupun ucapannya ini tergolong pantas dengan situasinya, namun semua itu hanyalah kata-kata. Rasa terkejut yang muncul dalam hati tetap saja tidak dapat dielak. Dia awalnya mengira orang seperti Robert Huo, sekalipun tidak tinggal di villa bertingkat 3 miliknya sendiri, setidaknya dia seharusnya menetap di sebuah komplek yang sangat bagus. Siapa yang menyangka bahwa dia ternyata menetap di dalam rumah tua yang sudah sangat lusuh seperti ini? Terlebih lagi, luas rumahnya juga sangat kecil, perabotan di dalam rumah sangat tua, terlihat jelas sudah dipakai selama bertahun-tahun. Kemampuan dan tempat Robert Huo ini benar-benar tidak cocok. Sebaliknya, istrinya terlihat sangat menawan, bahkan terlihat seperti seorang selebriti. Duduk saja terlebih dahulu, kini masih ada waktu bagimu untuk melihat-lihat, ucap Robert Huo sambil tersenyum. Griffin Huo duduk dengan sedikit perasaan canggung, lalu berkata, aku jarang minum di rumah, berikan air minum saja untukku. Saat sedang berbicara, Natalie Ning sudah terlebih dahulu berinisiatif meletakkan air minum di atas meja. Griffin Huo tidak berani bersikap sombong, dia pun langsung bergegas berkata, terima kasih, kakak ipar.
Ini mungkin adalah pertama kalinya Natalie Ning disapa sebagai kakak ipar dengan sangat akrab. Hatinya tiba-tiba merasa sedikit tersentuh, hingga kesannya terhadap Griffin Huo juga sangat baik. Kalian berbincang saja terlebih dahulu. Masih ada orang yang mengajukan pertanyaan di toko Taobao. Aku akan pergi membalasnya sejenak, ucap Natalie Ning. Lanjutkan saja kegiatanmu. Aku akan menemaninya, ucap Robert Huo. Natalie Ning menganggukkan kepalanya kepada Griffin Huo, lalu kembali ke depan hadapan komputer. Ketika melihatnya sibuk mengetik, Griffin Huo merasa semakin terkejut. Kakak ipar menjalankan toko Taobao. Tekanan dari kehidupan. Maaf terasa memalukan, ucap Robert Huo sambil tersenyum. Namun dia tidak merasa bahwa membuka toko Taobao adalah sebuah hal yang memalukan. Namun ucapannya ini membuat Griffin Huo tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Apakah dia harus memuji ketekunan mereka, atau mengikuti pikiran yang berada dalam hatinya dan berkata bahwa toko Taobao itu tidak ada masa depannya. Setelah berpikir sejenak, dia pun akhirnya memutuskan untuk menutup mulut dan tidak membahas permasalahan ini. Dia juga tidak bertanya mengenai bisnis toko Taobao-nya. Jika tidak, dia khawatir dia akan semakin terkejut setelah mengetahui jawabannya. Seiring dengan pertambahan popularitas Natalie Ning yang tidak kunjung berhenti, penjualan harian toko juga terus bertambah dengan stabil setiap harinya. Dia kini sudah stabil di 50 ribuan. Robert Huo sudah mempersiapkan promosi tahunan 618 yang akan meningkatkan penjualan mereka hingga tingkat ratus ribuan. Ketika saat itu tiba, mereka dapat langsung mencari pabrik dan meminta hak agen. Keuntungan yang didapatkan akan jauh lebih besar dibandingkan menjadi agen saat ini. Selama mereka sudah mempunyai hak agen, mereka dapat ikut terjun ke pasar temol, dan membuka sebuah toko resmi sama seperti Eugene Ning. Namun Robert Huo masih sedang mempertimbangkan apakah mereka akan membuka toko resmi atau tidak. Karena modal yang diperlukan untuk membangun toko resmi sangat besar, semua itu dilakukan hanya untuk menciptakan merek, sedangkan produk pengurangan berat badan milik Natalie Ning ini hanyalah sebagai agen distributor saja. Pada saat sedang berbicara, pintu pun diketuk. Robert Huo pergi membukakan pintunya dan melihat Tiago Huo sedang berdiri sambil tersenyum. Griffin Huo juga melihat pria ini. Dia langsung bergegas berjalan menuju ke arah pintu dan berkata, "Untuk apa kamu datang kemari? Kita semua kebetulan sudah bertemu ketika bermain catur di rumah Tuan Zhao. Kita sudah pernah ditakdirkan bertemu. Terlebih lagi, aku adalah kakakmu. Jika kamu dapat datang bertamu, apakah aku mungkin tidak disambut? Jangan banyak omong kosong, tempat ini tidak menyambutmu," ucap Griffin Huo dengan nada rendah. "Ini bukanlah rumahmu, ucapanmu itu tidak terhitung," ucap Tiago Huo dengan sikap tidak peduli, lalu menatap ke arah Robert Huo. "Kakak, bagaimana, apakah kamu mungkin benar-benar akan menolakku dan membiarkanku di luar?" Ketika melihat wajahnya yang hampir saja dia hancurkan di dalam ingatannya, Robert Huo ingin sekali menghantam hidungnya sekali lagi. Walaupun dia sudah hidup kembali, namun pria yang satu ini masih saja tetap sangat membencinya. Pada saat ini, Natalie Ning berjalan masuk dan bertanya, "Siapa itu? Mengapa kamu tidak mempersilahkan dirinya masuk?" Ketika melihat Natalie Ning yang ramping dan menawan, mata Tiago Huo langsung terlihat bergemilang. Tanpa mempedulikan Robert Huo mempersilahkan dirinya masuk atau tidak, dia langsung memaksa masuk, lalu mengulurkan tangannya kepada Natalie Ning. "Wanita cantik ini adalah..." Robert Huo bergeser selangkah tanpa mengubah ekspresinya, menghalangi Tiago Huo sambil berkata, "Dia adalah istriku." Ketika melihat Robert Huo yang berekspresi dengan datar, namun gerakan yang sangat melawan, Tiago Huo pun tertawa terbahak-bahak, sekaligus menyingkir ke samping. Dia kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. "Ternyata kakak ipar, aku tidak menyangka kakak iparku secantik ini. Aku benar-benar merasa sangat iri. Apakah ini rumahmu? Terasa sedikit sempit, tidak cocok untuk wanita secantik kakak ipar. Kak, apakah kamu tidak ingin membeli rumah yang sedikit lebih luas? Orang selalu berkata bahwa rumah yang terbuat dari emas dapat menampung wanita cantik, walaupun tidak sesungguhnya terbuat dari emas, namun setidaknya luas 2 hingga 300 meter persegi." "Tiago Huo, apakah kamu sudah selesai berbicara? Keinginan orang lain untuk menetap di mana itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan mencampuri terlalu banyak urusan di sini." Griffin Huo mengomel dengan suara yang tajam. Tiago Huo meliriknya dan berkata, "Apa hubungannya antara ucapanku denganmu? Ini bukanlah istrimu. Apakah kamu mempunyai hak untuk mengatur?" "Kamu..." Griffin Huo masih ingin mengatakan sesuatu, namun Robert Huo langsung menghalanginya. Ketika melihat sikap Robert Huo, Tiago Huo pun langsung tersenyum bangga. Menurutnya, Griffin Huo boleh saja tidak menghargai dirinya, lagi pula dia adalah anggota dari tingkatan kedua. Namun pria yang tinggal di rumah tua seperti ini tentu saja masih harus mencoba untuk menyanjungnya. Mengenai hubungan Robert Huo dengan Yakob Zhao, Tiago Huo tentu saja merasa semakin tidak peduli lagi. Demi melawan Griffin Huo, dia bahkan sudah memberanikan diri untuk menyinggung Yakob Zhao. Bagaimana dia mungkin peduli dengan pria miskin yang hanya mengenal Profesor Zhao? "Mari berkenalan sejenak, wanita cantik, namaku Tiago Huo. Kamu tahu keluarga Huo, bukan? Keluarga yang paling terkenal itu. Ayahku adalah salah satu dirut yang bertanggung jawab atas pasar penjualan." Tiago Huo memperkenalkan dirinya dengan ekspresi yang penuh rasa angkuh. Natalie Ning menatap Robert Huo, lalu kembali menatapnya, hingga akhirnya terpaksa mengulurkan tangannya dan bersalaman dengannya, kemudian menjawab, "Halo, Tuan Huo."
Akal sehat Tiago Huo berkurang karena rasa terpesonanya. Dia terus menggenggam tangannya tanpa bermaksud melepaskannya. Bahkan tenaganya ikut semakin menguat, membuat Natalie Ning mengerutkan alisnya, lalu langsung menarik tangannya kembali. Tiago Huo tidak merasa keberatan. Dia bahkan meletakkan tangannya pada hidungnya dan mencium aromanya, lalu mendesit. Tidak heran, memang merupakan seorang wanita yang cantik. Aroma Natalie Ning ini benar-benar. Ucapannya ini benar-benar terlalu tiba-tiba. Wajah Natalie Ning langsung memerah, perasaannya bahkan terasa kurang tenang. Sikapnya yang pemalu ini sebaliknya memicu rasa tertarik Tiago Huo. Pada saat baru saja bersiap-siap untuk berjalan selangkah lebih maju dan berbincang sedikit lebih lama dengan wanita cantik ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan hadapannya. Orang itu adalah Robert Huo. Ketika melihat Robert Huo yang menghalanginya, Tiago Huo mengulurkan tangannya dengan perasaan tidak senang dan hendak menyingkirkannya. Pada saat yang bersamaan, dia juga berkata, apakah kamu tidak mempunyai mata, atau tidak berpendidikan? Mengapa kamu selalu saja? Pak, setelah terdengar suara yang nyaring, keadaan di dalam ruangan itu pun menjadi jauh lebih tenang. Semua orang tercengang menatap ke arah asalnya suara, hanya ada seorang Robert Huo yang masih bersikap tenang. Setelah menarik kembali telapak tangannya, Robert Huo berbicara dengan sikap datar. Berdasarkan tingkatan generasi, kamu seharusnya memanggilnya sebagai kakak ipar. Berdasarkan usia, kamu seharusnya memanggilnya sebagai kakak. Berdasarkan kontribusinya dalam masyarakat, dia sudah melahirkan anak dan bekerja keras, jauh lebih kuat dibandingkan dirimu. Dengan demikian, kamu tidak seharusnya menyepelekannya. Namun, sekalipun kamu tidak menyepelekannya, aku tetap saja ingin memukulmu. Kini hanya tersedia lebih banyak alasan yang masuk akal saja. Natalie Ning tahu suaminya sebenarnya sangat mempedulikannya. Ketika kulitnya tergesek akibat keponakan dari penjaga gerbang, tatapannya terlihat penuh dengan rasa sakit hati. Tiago Huo kini berani berbicara dengan sikap menyepelekannya di depan hadapannya. Bukankah itu hanya mencari masalah? Namun orang-orang lainnya kini terlihat merasa sangat terkejut, terutama Griffin Huo yang langsung sepenuhnya tercengang. Walaupun pernah dididik oleh Robert Huo beberapa kali, namun dia merasa bahwa temperamen pria ini masih sangat baik. Dia juga ahli dalam bermain catur, serta bekerja. Dia tergolong ke dalam jenis yang tenang. Siapa yang menyangka bahwa dia ternyata langsung menamparkan Tiago Huo yang merupakan seorang tuan muda tertua. Berdasarkan ekspresi dan nada bicaranya, dia sepertinya sudah ingin memukul Tiago Huo sejak lama. Namun, walaupun banyak sekali orang ingin memukulnya, apakah kamu perlu menuturkan kata-katanya dengan berterus terang seperti itu? Tiago Huo mengangkat tangannya dengan sedikit kesal. Dia mengelus wajahnya, seakan-akan tidak terlalu percaya bahwa pria miskin ini baru saja menamparnya. Bab 109. Ekspresi pria parubaya yang datang bersama dengan Tiago Huo pun langsung berubah, bahkan langsung mengepal tangannya. Berdasarkan sikapnya, terlihat jelas bahwa dia tidak setulusnya hanya demi melindungi Tiago Huo. Robert Huo berpaling, lalu melirik dingin dan berkata, Fordong, beraninya kamu bertindak terhadap diriku. Sungguh pemberani. Pria parubaya itu tercengang, gerakannya bahkan terhenti sejenak. Pada saat ini, Tiago Huo akhirnya kembali fokus, rasa kesalnya kini berubah menjadi rasa marah. Dia kemudian berkata kepada pria parubaya itu, mengapa kamu masih saja tercengang? Habiskan dia, anggap saja itu adalah perintahku. Habiskan dia. Pria parubaya itu menatap Robert Huo dengan ekspresi terkejut dan ragu. Namanya saat ini adalah Jack Dong, nama Fordong ini bahkan sudah terdengar sedikit asing baginya. Namun, tidak peduli seberapa asing, dia tetap saja merasakannya seperti sebuah mimpi buruk baginya. Karena pada saat baru saja lahir, berat badannya hanya mencapai 400 gram, jadi ayah dan ibunya langsung meninggalkan dirinya di rumah sakit dan tidak menghiraukannya. Namun nasibnya cukup baik, mukjizat terjadi, hingga dia akhirnya bertahan hidup. Karena tidak bisa menemukan orang tuanya, pihak rumah sakit hanya bisa mengurusinya selama 1 tahun, lalu akhirnya mengantarnya pergi ke panti asuhan. Dia bertumbuh di panti asuhan sejak kecil. Pada saat berumur 6 tahun, ada pencuri yang tertangkap. Ketika sudah dilepaskan, dia langsung membakar panti asuhan itu demi membalas dendam. Selain dari Jack Dong yang diam-diam keluar untuk menangkap katak pada saat itu, semua orang lain di panti asuhan itu kehilangan nyawa mereka. Saat Jack Dong membawa sebuah ember kecil penuh dengan katak pulang dan melihat kobaran api yang besar, dia tercengang cukup lama, namun tidak pernah meneteskan air matanya. Setelah semuanya berakhir, dia menolak untuk kembali ke panti asuhan, hingga dia akhirnya menggunakan dana daruratnya untuk pergi ke sekolah seni bela diri dan bersekolah selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, Jack Dong meninggalkan sekolah seni bela diri itu, lalu pergi ke segala jenis klub seni bela diri untuk menantang dirinya sendiri. Setelah dipukuli habis-habisan, juga pernah memukuli orang lain hingga habis-habisan, tantangan yang tidak pernah berhenti itu melatih seorang pelatih seni bela diri yang sangat kuat. Pada umur 21 tahun, dia mendapati bahwa pelaku yang membakar panti asuhan itu tidak pernah ditembak, sebaliknya masa hukumannya dikurangi dan akan dilepaskan tahun ini. Pada akhir tahun saat dia berumur 22 tahun, Jack Dong membunuh keluarga dari pelaku itu dan melarikan diri. Sebelum tiba di rumah keluarga Huo, dia sudah terlebih dahulu mengubah namanya. Secara teoritis tidak ada orang yang dapat mengetahui nama Fordong ini. Tidak mungkin ada yang tahu.
Pria parubaya itu tiba-tiba teringat kembali akan bintang harapan keluarga Huo itu. Dia pernah bertemu dengan orang ini sebelumnya, bijaksana dalam ilmu seni bela diri, dan tidak hanya berpenampilan tampan saja. Sebagai seorang praktisi seni bela diri yang sudah berlatih sejak kecil, Jack Dong memiliki kemampuan menilai yang jauh lebih tajam dibandingkan orang biasa. Dari dalam diri pria itu, dia merasakan kekuatan yang tidak terbayangkan. Tidak hanya aura superior yang sudah terbentuk dalam jangka waktu yang lama, terlebih lagi tekanan spiritual yang berada dalam jati dirinya. Di depannya, Jack Dong merasa seakan-akan berdiri telanjang tanpa ada rahasia yang bisa dia sembunyikan. Jika ada yang tahu rahasianya, maka orang itu pasti adalah bintang harapan. Jika pria itu mengetahui rahasianya, Jack Dong tidak akan merasa heran. Tapi pria ini jelas bukan orang itu. Bagaimana dia bisa tahu? Fordong. Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa, hutang harus dibayar dengan uang. Inilah adalah sebuah kebenaran abadi. Meskipun pencuri itu sudah membunuh puluhan orang di seluruh panti asuhan, itu bukanlah alasan Jack Dong mempunyai hak untuk membunuhnya, setidaknya tidak pantas secara hukum. Begitu ada yang tahu bahwa dia adalah pelaku pembunuhan dan pembantaian tersebut, dia harus dihukum berat secara hukum, sekalipun hal itu terasa tidak adil baginya. Oleh karena itu, Jack Dong tidak berani melaksanakan perintah Tiago Huo. Tidak hanya dia takut rahasianya terungkap, tetapi juga rasa kagum yang muncul pada diri Robert Huo saat dia pertama kali melihat bintang harapan. Mengapa sebuah keluarga biasa, seorang pria biasa memiliki kekuatan seperti itu? Terutama tatapan matanya, tatapan yang melampaui penghinaan dalam maksud di dunia sekuler, dia tidak akan membuat kamu merasa terhina. Kamu hanya bisa merasakan jarak besar antara kedua sisi yang sulit dilewati. Ketika melihat Jack Dong tidak bergerak, Tiago Huo berteriak dengan marah, apakah kamu bodoh? Sialan, cepat habiskan dia. Pak, suara yang nyaring kembali terdengar lainnya. Jika Tiago Huo merasa tidak percaya terhadap tamparan pertama, maka kini dia sudah mulai ragu mengenai kehidupannya pada tamparan kedua. Sejak kecil, banyak orang yang sudah pernah memukulinya, tapi mereka semua bermarga Huo. Selain daripada orang yang memiliki marga ini, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Sekarang, keadaan ini akhirnya terpecahkan. Seorang pria bermarga Li menamparnya hingga linglung. Beraninya kamu memukul. Tiago Huo kali ini bereaksi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dia hanya butuh 2 detik untuk langsung mengomel. Namun, suara Pak yang kembali menjawabnya. Setelah 3 tamparan secara berturut-turut, Tiago Huo mulai bertanya-tanya di dalam kepalanya. Namun, Robert Huo hanya bersikap datar dan berkata, aku lebih tua darimu. Kamu sudah memarahi orang yang lebih tua darimu. Kamu memang pantas dipukul. Aku akan memukulmu 1 kali untuk setiap kalimat omelan yang kamu ucapkan. Jika kamu tidak percaya, kamu boleh mencobanya. Tiago Huo sudah ditampar hingga hampir saja menggila, 3 tamparan. Mengapa orang ini bisa seberani itu? Griffin Huo juga ingin mengajukan pertanyaan yang sama. Ronnie Wang jauh lebih ingin bertanya, bagaimana dia bisa seberani itu? Ini bukanlah orang biasa, tetapi tuan muda dari keluarga Huo. Terlebih lagi bukanlah sejenis keluarga cabang yang tidak berdaya. Seorang anggota tingkatan kedua. Bahkan orang-orang seperti Howard Xia saja harus bersikap hati-hati terhadap dirinya. Karena dia ini adalah anggota keluarga Huo. Terlebih lagi, keluarga Huo memiliki bintang harapan melindungi mereka, tidak akan ada yang berani meremehkan mereka. Griffin Huo menatap mata Robert Huo dengan heran, sedikit ragu, dan sedikit rasa kagum. Orang ini lumayan hebat. Dia berani memukul Tiago Huo yang bahkan tidak berani dia pukul secara terus-menerus. Benar-benar melegakan. Sedangkan mengenai Ronnie Wang, tatapannya terlihat sedikit ketakutan. Pria ini bahkan berani memukul Tiago Huo, jadi apa yang harus terlebih dahulu dia persiapkan? Dia tidak akan mengambil bangku, lalu menghancurkannya, bukan? Ketika teringat akan hal ini, Ronnie Wang mundur selangkah secara tidak sadar, dengan ekspresi yang penuh kekaguman dan kepanikan. Robert Huo tentu saja tidak akan memukul Ronnie Wang, orang kecil yang tidak menonjol, tindakan yang sedikit berlebihan saja tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Dia memukul Tiago Huo hanya karena marganya adalah Huo. Adik lelaki yang tidak terdidik itu berani memarahi dirinya yang merupakan seorang kakak, bahkan menyepelekan kakak iparnya. Siapa lagi yang harus dia pukul jika bukan dia? Dalam sekejap, selain daripada Robert Huo, tidak ada orang lain yang berbicara di ruangan itu, hingga terasa sangat tenang. Tiago Huo kini merasa sedikit tercengang. Dia terkadang berinisiatif untuk mengangkat kepalanya dan bertengkar dengan orang lain. Lagi pula, tidak akan ada orang yang berani membalasnya ketika dia bertindak. Tapi sekarang, dia tidak berani bertindak seperti ini. Karena pada perkelahian biasa, orang lain akan takut dengan keluarga Huo yang menyokongnya dari belakang. Jack Dong juga akan membantunya. Tapi sekarang, 2 cara yang dia andalkan sudah tidak berguna. Jika dia bertindak, dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Apakah dia bisa melawannya? Ketika melihat bentuk tubuh Robert Huo yang tidak terlalu kuat, Tiago Huo mempertimbangkannya dengan serius. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan. Karena orang ini menamparnya dengan sangat mulus, seakan-akan dia sering menamparkan orang. Hal yang paling penting adalah, sama seperti Jack Dong, Tiago Huo juga merasakan aura yang menakjubkan dari dalam diri Robert Huo. Dia merasa sangat tidak rela. Pria yang miskin, atas dasar apakah dia membuat dirinya takut?
Tapi insting tubuhnya memang demikian. Dia tidak bisa merubah gejolak saraf otak hanya karena perasaan rela yang berada dalam hatinya. Jika kamu sudah selesai mengomel, cepat minta maaf kepada kakak iparmu, ucap Robert Huo secara tiba-tiba. Wajah Tiago Huo berubah menegang. Sialan, apakah aku masih harus meminta maaf karena sudah kamu tampar 3 kali? Apakah kamu tidak bertindak terlalu kelewatan? Natalie Ning mungkin juga merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang. Meskipun tindakan dan cara berbicaranya agak sembrono, namun 3 tamparan sepertinya sudah cukup. Jadi, dia pun berinisiatif untuk berkata, sudahlah, kamu juga sudah menamparnya. Jika meminta maaf, Tiago Huo merasa sangat tersentuh ketika mendengarnya. Inilah contoh orang yang baik, orang yang cerdas dan berpengetahuan. Namun, Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memukulnya karena dia patut dipukul. Meminta maaf adalah apa yang harus dia lakukan. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Tiago Huo terus mengoceh dalam hatinya. Mengapa ada 2 hal yang berbeda? Bukankah semuanya adalah satu hal yang sama? Tetapi dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa sesekali melirik Jack Dong, berharap lelaki praktisi seni bela diri yang kuat ini tiba-tiba menjatuhkan bocah ini, sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk menendangnya beberapa kali. Namun Jack Dong masih saja tercengang oleh karena panggilan, Fordong, bagaimana dia mungkin bergerak? Robert Huo mengangkat tatapannya dan berpaling, lalu bertanya dengan sikap santai, mengapa, apakah kamu merasa tidak yakin? Ketika melihat bahwa dia seakan-akan hendak mengangkat tangannya lagi, ekspresi Tiago Huo berubah menjadi penuh rasa takut, tapi dia juga adalah anggota keluarga Huo. Bersujud dan memohon belas kasihan sepertinya terasa terlalu memalukan baginya. Dia mengeraskan hati dan mencoba untuk mempertahankan harga dirinya yang terakhir, kamu, jangan bersikap terlalu kelewatan, aku adalah tuan muda dari keluarga Huo, ayahku adalah... Pak, tamparan lain kembali menghampirinya. Robert Huo hanya berbicara dengan sikap dingin, menindas yang lebih lemah. Martabat keluarga Huo benar-benar habis oleh karena dirimu. Tamparan ini adalah tamparan keluarga Huo untukmu. Bab 110. Griffin Huo tidak paham, Tiago Huo tentu saja merasa lebih tidak paham lagi. Nada Robert Huo yang tinggi membuat mereka terdiam. Apakah mereka sebenarnya adalah tuan muda tertua dari keluarga Huo, atau pria yang satu ini? Minta maaf, aku tidak ingin mengulangnya untuk ketiga kalinya, ucap Robert Huo. Tubuh Tiago Huo bergemetar. Dia terus mengomeli ke-18 generasinya di dalam hati, tetapi tidak berani menunjukkannya. Tidak peduli seberapa kesal dirinya, dia hanya bisa mengubur semua kebenciannya di dalam hatinya. Maaf, ucap Tiago Huo dengan perasaan tidak bersedia. Apakah kamu merasa permintaan maaf seperti itu tulus? Tanya Robert Huo. Tiago Huo menarik napas dengan sangat mendalam. Dia sudah meminta maaf bahkan ditampar 4 kali, apalagi yang mungkin lebih memalukan lagi. Maaf kakak ipar, aku yang terlalu tidak tahu malu. Aku adalah seorang lelaki brengsek. Aku memang pantas dihabiskan atas kesalahanku. Ketika mendengar satu persatu kata-kata yang dituturkan oleh Tiago Huo, Natalie Ning tidak tahu mengapa tiba-tiba ingin tertawa. Namun dia tidak berani tertawa, sebaliknya merasa khawatir. Beberapa orang ini tidak terlihat seperti orang biasa, suaminya juga sudah menamparkan wajahnya hingga membengkak. Apakah hal ini akan menimbulkan masalah? Robert Huo sepertinya terlihat tidak khawatir sama sekali. Dia hanya berbicara dengan nada datar, aku tahu kamu merasa tidak puas tetapi aku menyarankan kepadamu untuk mengetahui batasanmu. Orang lain mungkin takut akan latar belakangmu, tetapi aku tidak akan takut. Jika hal serupa terjadi ke depannya, aku menjamin bahwa kamu akan berakhir lebih buruk dari sekarang. Tiago Huo tidak melawan sedikit pun, namun giginya sudah hampir hancur. Sangat memalukan. Setelah hidup hingga sedewasa ini adalah pertama kalinya dia dididik oleh seorang pria asing. Pergilah, kamu tidak diterima di tempat ini. Robert Huo melambaikan tangannya, dengan ekspresi wajah yang penuh rasa kesal. Tiago Huo menggertakkan giginya, menundukkan kepalanya, berbalik dan berjalan ke arah luar. Jack Dong ragu sejenak, dia melirik Robert Huo sejenak, hatinya benar-benar merasa ingin tahu bagaimana orang ini bisa mengetahui nama Fordong. Namun, di depan orang sebanyak ini, dia juga tidak ingin menanyakannya, jadi dia hanya bisa pergi dengan Tiago Huo terlebih dulu. Setelah mereka berdua melangkah pergi, Griffin Huo menghela nafas lega. Dia kemudian menatap Robert Huo dengan senyuman kusut dan berkata, Kak, kamu benar-benar bersikap terlalu keras kali ini. Tiago Huo sudah terkenal karena pikirannya yang sempit. Kamu sudah menamparnya 4 kali, aku khawatir dia tidak akan diam begitu saja. Tidak apa-apa, aku akan menunggunya membalasku, ucap Robert Huo dengan sikap datar. Griffin Huo menatapnya dan merasa sangat tidak mengerti, apakah latar belakang pria ini, atau dia mungkin tidak tahu seberapa menakutkan keluarga Huo. Faktanya, karena pemahamannya yang sangat mendalam terhadap keluarga Huo itulah, maka Robert Huo memperlakukan Tiago Huo seperti ini. Kekuatan keluarga Huo sangat menakutkan. Tidak peduli siapapun orangnya, jika kamu sudah memprovokasi mereka, maka kamu akan dikuliti sekalipun tidak harus mati. Namun, pembalasan seperti ini hanya terbatas pada pertarungan biasa, lebih tepatnya, pihak lawan harus bertindak tanpa alasan supaya mereka bisa melawan.
Leluhur keluarga Huo sangat gigih dalam hal ini. Mereka selalu berpegang teguh bahwa, jika orang tidak menyinggungku, maka aku tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggung perasaanku, lenyapkan dia. Masalah hari ini dimulai dari sikap Tiago Huo yang sudah menyepelekan wanita yang terhormat terlebih dahulu. Keluarga Huo tidak akan mungkin membalas dendam atas tuduhan menyepelekan seorang wanita. Ditambah lagi dengan Tiago Huo yang berada di tingkatan kedua, yang juga termasuk sebagai salah satu yang tidak berkontribusi sedikit pun. Jika ayahnya tidak mempunyai kekuatan pemasaran keluarga Huo, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki tingkatan kedua. Siapa yang bisa diharapkan untuk membantu orang seperti itu? Setidaknya, kekuatan keluarga Huo sendiri tidak akan mungkin dikerahkan. Di kota ini, rekan kerja sama keluarga Huo juga tidak terlalu banyak berdasarkan kemampuan Tiago Huo. Sekalipun mereka sudah bersusah payah mengundang beberapa sosok hebat, dengan adanya bantuan Novaji, Robert Huo tidak akan merasa takut. Saat ini, Tiago Huo dan Jack Dong telah kembali ke mobil. Ketika pintu mobil ditutup, Tiago Huo menatap ke arah Jack Dong dan mengomel, "Sialan, apakah kamu hanya makan gaji buta? Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membayarmu, apakah hasilnya hanya untuk berdiri di sana dan melihatku dipukuli?" Jack Dong menundukkan kepalanya tanpa menjawab sedikit pun. Kenyataannya memang demikian. Dia juga tidak bisa berdebat mengenai apapun. Sampah. Manusia-manusia sampah. Tiago Huo menatap ke arah rumah kecil dan tua itu melalui jendela mobil, lalu berbicara dengan ekspresi yang sangat kejam, "Tunggu dan lihat saja. Jika aku akan menghabiskanmu, aku tidak lagi bermarga Huo." Jack Dong mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu merasa ragu sejenak. Dia kemudian berbaik hati kembali mengingatkannya, "Tuan muda ketujuh, dia bukanlah orang yang sesederhana itu. Dengarkan saran aku, biarkan saja permasalahan hari ini berlalu." Dari sejak pertama kali melihat Robert Huo hingga sekarang, waktu yang berlalu bahkan belum melebihi 6 jam, jika dia mampu memanggil nama aslinya dalam waktu sesingkat itu, tidak peduli apakah dia baru saja mengeceknya atau sudah mengetahuinya sejak awal, hal ini sudah membuktikan bahwa dia ini bukanlah seorang pria biasa. Sosok yang misterius. Bagaimana Tiago Huo bisa melawannya? Namun, Tiago Huo tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk mendengarkannya. Dia hanya mengomel, "Diam. Aku masih belum memperhitungkan hutangmu. Bisa-bisanya kamu masih berambisius di sini. Cepat keluar dari mobil. Aku tidak memerlukan manusia tidak berguna sepertimu ini. Keluar." Menurut Tiago Huo, Jack Dong hanyalah seorang pria kurang ajar yang bisa melawan. Orang seperti itu dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak hanya dengan menghabiskan uang. Benar-benar tidak layak untuk diperhatikan. Jack Dong keluar dari mobil dalam keadaan terdiam. Mobil mewah itu kemudian berkendara pergi dengan cepat. Setelah mencium aroma gas yang tersisa di udara, Jack Dong diam-diam menghela nafas. Jika Tiago Huo tidak mendengarkan sarannya, dia pasti akan menyesalinya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia memalingkan kepalanya dan melirik rumah kecil yang berada di sana. Mata Jack Dong terlihat bergemilang. Tidak peduli bagaimanapun, dia harus meminta penjelasan kepada pria itu mengenai permasalahan nama Fordong ini. Jika situasi mendesak, sekalipun dia masih memiliki beberapa nyawa, dia tetap saja tidak akan merasa ragu. Terlepas dari gangguan kecil dari Tiago Huo, ketika siang hari tiba, Griffin Huo tetap mengundang keluarga Robert Huo untuk makan bersama. Restoran ini adalah sebuah restoran kecil yang berada di dekat rumah, tidak terlalu mewah, dan tidak ada hidangan yang terlalu mahal. Awalnya, ketika Natalie Ning keluar dan melihat BMW 7 series milik Griffin Huo, dia juga merasa bahwa ini adalah orang kaya atau anak dari keluarga kaya. Sekalipun dia yang membayar, dia juga tidak seharusnya pergi ke restoran berkelas rendah. Tetapi Robert Huo masih saja bersikeras. Hal yang mengejutkan Natalie Ning adalah Griffin Huo sendiri tidak menunjukkan rasa risih terhadap restoran kecil itu. Sebaliknya, setelah mencicipi beberapa hidangan, dia bahkan memuji rasanya. Ekspresi dan nada bicaranya tidak terlihat palsu. Hal ini membuat kesan Natalie Ning terhadap dirinya menjadi lebih baik. Tidak ada karakter yang mengganggu. Makan siang juga berjalan cukup lancar. Setelah selesai makan, Griffin Huo tidak ikut pulang dan mengganggu mereka lagi. Saat hendak berpisah, dia sengaja menarik Robert Huo dan menyampaikan beberapa pesan isi hatinya. "Sifatmu ini sangat cocok denganku. Tidak irasional, tidak munafik, dan sangat cerdas dalam melakukan sesuatu. Sejujurnya, aku sudah berkali-kali berpikir kamu mirip sekali dengan kakak ketigaku. Walaupun tidak tahu kamu mempunyai kemampuan seperti ini, kenapa kamu tidak menonjolkan diri? Tapi semua orang mempunyai aspirasi mereka tersendiri, aku juga tidak akan memaksanya. Namun, jika memang memungkinkan, datanglah ke rumah keluarga Huo ke depannya. Aku merasa kakak ketiga pasti senang sekali berteman denganmu," ucap Griffin Huo. Robert Huo tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku juga sangat ingin berteman dengannya. Jika ada waktu luang, mohon perkenalkan sejeka kepadaku." "Tentu saja. Aku tentu saja sangat bersedia," ucap Griffin Huo dengan gembira. Dia merasa sangat bangga karena bisa membantu saudara ketiganya menemukan orang dengan karakteristik yang sama dan cakap. Sedangkan alasan Robert Huo yang sengaja menjalin hubungan baik dengan Griffin Huo adalah karena hal ini. Secara diam-diam, dia ternyata berhasil mendekati keluarga Huo dengan tenang.
bahkan lebih dekat dengan penggantinya, supaya dia dapat menemukan pelaku sesungguhnya sesegera mungkin. Penggantinya tidak terlalu menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah orang yang menargetkan harta kekayaan keluarga Huo. Jika orang ini tidak ditemukan selama 1 hari, keluarga Huo akan berada dalam bahaya 1 hari lebih lama. Karena dia berani membunuh Robert Huo. Bahkan menemukan pengganti untuk mengendalikan situasinya, seminimal mungkin, dia juga seharusnya berada dekat dengan posisi inti keluarga Huo. Keduanya berpisah ketika tiba di pintu masuk restoran. Mereka juga tidak terlalu menyayangkannya, lagi pula dengan adanya hubungan dengan Yakob Zhao, mereka akan lebih sering bertemu lagi. Natalining menggandeng Gabi datang dan berkata, kamu sepertinya sangat memperhatikan orang ini. Seorang adik dengan koneksi yang sangat baik, bukankah kamu juga merasa dia sangat baik? Ucap Robert Huo sambil tersenyum. Memang tidak buruk berpendidikan, sangat berbeda dari yang sebelumnya itu. Itu, yang dimaksud Natalining tentu saja adalah Tiago Huo. Kedua orang ini sepertinya mewakili dua sisi yang berlawanan dari keluarga Huo. Yang satu terlalu lemah, yang satunya lagi terlalu sombong, dan tidak ada yang sangat baik. Namun, yang pertama mungkin lebih populer. Bagaimanapun, menggertak selalu terasa lebih baik dibandingkan digertak. Pada saat ini, ponsel Robert Huo pun berdering. Ketika dia mengangkat dan melihatnya, ternyata adalah panggilan dari Novaji. Setelah terhubung, selanjutnya terdengar suara Novaji yang sedikit bersemangat. Kolinji sudah datang, dia ingin berbicara denganmu secara langsung. Novaji tidak mengatakan mengenai apa yang ingin dibicarakan, tetapi Robert Huo berpikir itu pasti bersangkutan dengan pengangkatan jabatan. Sepertinya, kunjungan Charles Ji ke kantor pusat kali ini sedikit lebih efektif jika Colin Ji bersikeras menolak, dia pasti tidak akan pernah datang untuk berbicara dengannya. Bersambung.